3、2、1。 Di awal kita akan melihat seorang warrior yang tengah mempertanyakan maksud dari perbuatan seorang raja bernama Luo Wei padanya. Alih-alih menjawab, Luo Wei malah balik bertanya pada si warrior apakah ia masih ingat saat bencana pertama kali terjadi. Pada saat itu, monster muncul dari ruang asing di berbagai tempat dan mulai mengamuk. Luo Wei berkata jika mereka menyebut ruang itu sebagai Secret Realm. Dan siapapun yang bersentuhan dengan Secret Realm akan mendapatkan kekuatan misterius bernama Job. Maka dari itu, mereka membentuk pasukan Job untuk menaklukkan Secret Realm. Mereka terus melakukannya hingga mendapat banyak kemenangan. Dan sekarang, Luo Wei dengan terpaksa harus menyingkirkan si warrior karena dinilai sudah tak bisa dikendalikan lagi. Baginya, seorang job holder yang terlalu kuat bisa menghancurkan tatanan kekaisaran. Dan saat ini si warrior telah melampaui tingkat SSS sehingga dianggap sebagai musuh paling berbahaya. Menurut Luo Wei, kekuatan tertinggi hanya boleh dimiliki oleh keluarga kerajaan demi menjaga stabilitas kerajaan itu sendiri. Si warrior begitu terkejut dengan ucapan Luo Wei, tak mengira jika perjuangannya selama ini untuk negeri dan kerajaan akan berakhir dengan pengkhianatan. Bahkan Luo Wei sampai tega menghabisi keluarga dan rekan-rekan si warrior. Luo Wei hanya menjawab dengan dua kata, yaitu demi kerajaan. Akhirnya ia mengeluarkan serangan dari berbagai arah. Serangan tersebut sampai menembus armor si warrior. Ternyata Luo Wei memang sudah menyiapkan jebakan di dalam armor milik si warrior sejak lama. Jadi ketika ledakan terjadi, sebuah racun langsung menyusup pada luka di tubuh si warrior. Akhirnya ia ambruk ke dalam genangan air. Luo Wei merasa jika sekarang si warrior tak akan sanggup melawan, karena setelah pertarungan besar dengan Secret Realm SSS, tenaganya pasti sudah habis. Luo Wei bahkan sudah menyiapkan satu pasukan penuh sebagai bentuk penghormatan pada si warrior. Dalam pikirannya, sang warrior kembali teringat kenangan lama dengan Luo Wei yang mengatakan jika mereka adalah saudara seumur hidup, tapi kenyataannya itu hanyalah sebuah sandiwara palsu. Pada saat itulah, secara tiba-tiba, ia mendapat skill tersembunyi SSS yang bernama Mirror World. Skill itu adalah skill pamungkas yang dapat membalikan segala hal. Nampaknya ia setuju untuk menggunakannya, sehingga jiwanya tersegel ke dalam air. Puluhan tahun kemudian, lokasi itu kini dipenuhi air dan telah menjadi sungai. Di sana, beberapa bocil tengil, sok asik dan sok kuat tengah membuli seorang anak bernama Yun Che. Yun Che diikat di sebuah pohon di atas sungai. Dengan tengil, seorang anak bernama Ding Shu langsung memukulinya. Mereka terus menertawakan Yun Che yang sedang pura-pura mati. Wajah Yun Che ditenggelamkan ke dalam air. Nampaknya kawanan anak bandel tersebut diketuai oleh Ding Shu. Mereka begitu menikmati setiap penderitaan Yun Che. Yun Che merasa putus asa. Di dalam air, ia begitu marah, tak terima dengan dirinya yang selalu menjadi bahan buli kelompok Ding Shu. Pada saat itulah, jiwa warrior yang sebelumnya tersegel di dalam air nampaknya bisa mendengar isi hati Yun Che. Namun, tiba-tiba saja seorang anak culun berkacamata bernama Qiaozi datang dan meminta mereka berhenti. Ding Shu merasa kesal dengan Qiaozi. Ia merasa jika mereka tak perlu khawatir dengan Yun Che karena ia memiliki skill chanter, meskipun skill tersebut memang tidak berguna untuk heal ataupun support. Ding Shu langsung menghampiri Qiaozi dan merangkulnya. Ia berkata jika Qiaozi tidak bisa bersikap munafik seperti itu, sebab dialah orang yang sudah membawa Ding Shu menemukan Yun Che. Jadi kalau Yun Che mati, itu adalah kesalahan Qiaozi. Qiaozi merasa ketakutan karena ia melakukannya di bawah paksaan Ding Shu. Ding Shu justru mengancam akan menenggelamkan Qiaozi juga. Ding Shu merasa begitu kesal, dirasa Qiaozi sudah berani padanya, ia berniat memukul Qiaozi. Tapi tiba-tiba sebuah cahaya muncul. Perhatian mereka teralihkan pada cahaya terang yang muncul dari langit. Mereka semua menjadi begitu panik karena itu adalah tanda kemunculan Secret Realm. Mereka semua berlari terbirit-birit, merasa jika Secret Realm baru yang muncul tak bisa ditangani oleh level rendah yang mereka miliki saat ini. Qiaozi berpikir untuk ikut lari menyelamatkan diri, namun ia menoleh ke arah Yun Che yang masih terikat. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali menyelamatkan Yun Che lebih dulu. Pada saat Qiaozi sedang mencoba membuka tali di belakangnya, para monster telah bermunculan keluar dari Secret Realm. Padahal di sini talinya masih sulit dilepaskan. Qiaozi terkejut melihat seekor monster yang berniat menyerangnya. Dengan cepat, Yun Che yang sudah lepas langsung menghadangnya. Ia menggunakan skill miliknya pada monster tersebut. Ternyata yang ia gunakan adalah skill healing. Itu pun gagal sebab monster tersebut memiliki HP penuh. Qiaozi begitu terkejut. Mengapa Yun Che malah mencoba menyembuhkan monster dengan heal-nya? Qiaozi yang seorang pemegang perisai langsung mencoba menahan serangan monster dengan perisainya meski levelnya masih begitu lemah.
Sementara Yunche kebingungan dengan ucapan Qiaozi. Ia langsung memeriksa status jobnya. Ternyata jiwa si warrior yang tersegel sebelumnya kini telah masuk ke dalam tubuh Yunche. Meskipun memiliki nama yang sama, tapi ia begitu terkejut dengan kelas yang dimiliki oleh tubuh Yunche, yang ternyata adalah kelas chanter. Sedangkan di masa lalu, dirinya adalah seorang warrior. Akhirnya ia sadar jika itu bukanlah tubuhnya yang dulu, melainkan tubuh seorang anak yang bernama Yunche dan memiliki skill penyembuhan. Seharusnya ketika seseorang menyentuh Secret Realm, secara otomatis dia akan terikat dengan sistem dan mendapatkan job awal secara acak. Seiring aktivitas di dalam Secret Realm, kekuatan seseorang akan berkembang dan dia akan memperoleh kemampuan sesuai dengan jobnya. Dulunya ia adalah seorang warrior yang kekuatannya bahkan telah sampai puncak. Ia juga ingat dengan dirinya yang telah menggunakan skill bernama Mirror World. Setelahnya ia jadi terperangkap di dalam dunia cermin, hingga akhirnya ia mendengar teriakan anak yang bernama Yunche. Dan akhirnya Yunche si warrior kembali hidup di dalam tubuh Yunche yang seorang chanter. Meski merasa tak senang dengan skill chanternya yang sekarang, tapi ia begitu berterima kasih pada Yunche yang telah memberinya kesempatan untuk kembali hidup dan membalaskan dendamnya. Qiaozi berteriak meminta Yunche untuk membantu karena dirinya hanya bisa menahan 3 ekor monster saja. Yunche menyadari jika tubuh yang ia pakai saat ini memang begitu lemah. Bukan hanya tak mampu melawan monster yang lemah saat ini dengan skill ampasnya, ia bahkan tak bisa melarikan diri. Melihat semua skill chanter yang ia miliki, rasanya tidak ada yang berguna satupun untuk sekarang. Saking lemahnya, job chanter yang ia miliki bahkan tidak memiliki nilai tempur sama sekali. Semua arah perkembangan hanya bertipe support. Jadi job chanter ini tak bisa menyaingi job tempur lainnya. Ia mengerti, mungkin karena itulah Yunche selalu dikucilkan. Namun berkat kemampuan tempurnya di masa lalu, ia setidaknya masih bisa bertahan lebih lama. Ia harus segera mencari cara agar bisa keluar dari situasi seperti ini, karena jika staminanya habis, situasinya akan lebih berbahaya. Setelah melihat skill mirror tersembunyi, ia seolah memiliki harapan dengan memanfaatkannya. Namun saat ini ia masih belum mengerti cara menggunakannya. Di sini Yunche mencoba memakai skill mirrornya pada Little Demon Bee di hadapannya. Skillnya pun gagal digunakan karena persyaratannya belum terpenuhi. Yunche semakin bingung, apakah ini karena level skill mirrornya yang rendah atau memang dibutuhkan permukaan reflektif seperti air. Yunche kembali mencoba. Kali ini ia menggunakannya pada bayangan reflektif si monster dalam air. Meski begitu, skillnya masih gagal digunakan. Masalahnya karena level yang dimiliki target. Ia merasa jika syarat penggunaannya memang harus digunakan di permukaan yang seperti cermin, tapi jika level Yunche belum mencukupi, maka tidak bisa dipaksakan. Ia memutuskan mencari target lain. Yunche berpikir untuk menargetkan senjata yang dibawa si monster. Lagi-lagi skillnya gagal digunakan. Yunche terus mencoba skillnya. Qiaozi yang melihatnya merasa jengkel dan meminta Yunche berhenti menggunakan skill supportnya yang tidak berguna. Karena sekarang di hadapan mereka, monster yang bermunculan sudah semakin banyak. Monster dengan level yang lebih tinggi juga muncul. Melihat hal itu, Qiaozi sudah putus asa. Ia merasa jika saat ini mereka tak memiliki harapan. Untuk melawan para monster itu, setidaknya mereka harus mencapai level 10. Qiaozi langsung terjatuh, merasa syok dengan apa yang ia lihat. Di hadapannya, segerombolan monster dengan berbagai jenis dan level telah siap menyerang. Sementara Yunche lagi-lagi sibuk dengan skill mirror yang masih ia coba gunakan pada sebuah batu. Tetap saja, meski pada batu, skillnya tetap gagal digunakan. Seekor monster besar sudah siap menyerang Yunche. Yunche masih bersikap santai dan berpikir jika skill mirrornya pasti akan bekerja pada skill miliknya sendiri. Akhirnya, skill Binding Vines milik Yunche pun berhasil dibalikan. Skill support milik Yunche yang awalnya tidak berguna, kini telah menjadi skill Chaos yang mampu digunakan pada semua monster secara bersamaan. Monster yang awalnya berniat menyerang Qiaozi seketika berhenti. Para monster langsung menyerang satu sama lain. Qiaozi yang melihatnya begitu bingung karena semua monster mendadak menyerang satu sama lain. Tapi Yunche akhirnya tahu jika ini adalah efek skill miliknya setelah dibalik. Yang semula membungkam target, sekarang membuatnya kacau. Skill yang awalnya hanya bisa membungkam satu target, setelah dibalik menjadi skill duri yang bisa mengacaukan seluruh target. Monster atau unit yang berada dalam pengaruh skill tersebut akan menyerang secara acak.
Yunche menyeringai. Ia akhirnya mengetahui kekuatan sebenarnya dari skill mirror, yaitu membalikan fungsi skill menjadi versi tak terduga. Bagi Yunche, Mirror World ini memang pantas disebut skill tersembunyi peringkat SSS. Skill tersebut tidak hanya membalikan efek skill, tapi juga jelas memberikan peningkatan menyeluruh. Jika Yunche menggunakan skill tersebut tanpa dibalik, tingkat keberhasilannya pasti rendah dan durasinya juga sebentar. Sudah jelas tidak akan sekuat sekarang. Di sini Yunche berniat membalikan skill-skill lainnya juga. Saat ini ia sudah membalikan satu skill lainnya dan mendapatkan sebuah pedang. Jika digunakan, ATK-nya akan bertambah sebanyak 10%. Hanya dengan mengaktifkan skill tersebut, setiap penggunaan skill akan memicu peningkatan kekuatan serangan dan ini adalah potensi yang luar biasa. Namun tiba-tiba perhatiannya teralihkan ketika ia melihat bahwa sekarang dirinya telah naik level. Nampaknya beberapa ekor monster mati akibat skill Chaos Yunche sebelumnya yang membuat mereka saling menyerang. Yunche merasa senang karena ia pikir ini adalah waktu yang pas untuk menaikkan level sekaligus memulihkan MP sepenuhnya. Di sini skill Chaotic milik Yunche masih aktif dan ia ingin menguji pedang dari skill Trick Blade miliknya. Selama skill Chaotic diaktifkan, MP Yunche semakin terkuras perlahan demi perlahan hingga akhirnya MP-nya hanya tersisa 12. Sekarang ATK skill Trick Blade-nya telah bertambah sebanyak 120%. Yunche tak mengira ia bisa menggandakan kekuatan serangannya semudah ini. Skill itu benar-benar di luar logika. Sekarang ia berniat menyerang monster besar yang tersisa. Dengan kemampuannya di masa lalu, Yunche tidak kesulitan sama sekali menangani monster tersebut. Sebab itulah Xiaoji merasa terkejut. Ia bertanya-tanya apakah benar itu adalah Yunche, seorang chanter level 5. Ia benar-benar tak percaya seorang chanter memiliki kemampuan skill sehebat itu. Akhirnya, Yunche berhasil mengalahkan monster besar itu dengan begitu mudah. Dengan percaya diri, Yunche merasa sekarang dirinya bisa mengalahkan monster elit yang akan bangkit di hadapannya. Namun, ternyata yang bangkit adalah bos Chimera level 21. Bos itu meraung begitu keras ke arah Yunche dan Xiaoji. Tanpa peringatan, bos Chimera itu bahkan sudah siap menerjang mereka berdua. Xiaoji begitu ketakutan melihat monster besar yang levelnya jauh di atas dirinya. Meskipun terkejut, Yunche masih bersikap tenang dan mencoba menganalisis bos Chimera tersebut. Bos Chimera itu sudah menerjang ke hadapan Yunche dan Yunche mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ia mencoba kembali mengaktifkan skill Chaotic-nya, namun sayangnya skill tersebut gagal karena bos monster ini rupanya kebal terhadap chaos. Dengan cepat, Xiaoji berlari dan langsung melindungi Yunche dengan perisainya. Ketika melihat Xiaoji, dalam benaknya Yunche teringat pada rekan seperjuangannya, Ben-Ben, yang juga memiliki kelas sebagai pemegang perisai. Ben-Ben selalu melindunginya dan selalu memarahi Yunche ketika ia menyerang tanpa hati-hati. Setelah mengingatnya, ia melihat Xiaoji yang terluka parah akibat serangan bos Chimera tersebut. Tubuh Xiaoji bahkan terpental begitu jauh. Dengan cepat, Yunche berlari ke arah Xiaoji. Dalam benaknya, ia tak percaya Xiaoji bisa senekat itu. Yunche menghampiri Xiaoji yang telah tergeletak di sana. Tanpa berlama-lama, Yunche langsung menggunakan skill healingnya pada Xiaoji karena HP-nya benar-benar sangat lemah, hanya tersisa 4. Meskipun Yunche sudah menggunakan 50 MP untuk skill basic heal pada Xiaoji, nyatanya HP milik Xiaoji hanya bisa bertambah sampai 25 saja karena skill healing milik chanter ini memang begitu lemah. Yunche langsung bertanya, apakah Xiaoji memiliki potion penyembuh? Karena Xiaoji memiliki satu potion, Yunche memintanya untuk segera meminumnya. Dalam hatinya, Yunche masih yakin bahwa ia mampu melawan bos Chimera itu sendirian, apalagi melihat para monster kecilnya yang sudah hampir mati. Dengan begitu, ia yakin pasti berhasil. Yunche langsung meminta Xiaoji untuk menunggu saja di sana, karena ia akan menghabisi semua monster tersebut. Seketika Xiaoji terperangah, begitu terkejut sekaligus bingung mendengar ucapan Yunche. Dan benar saja, tanpa membutuhkan waktu lama, Yunche langsung menebas habis semua monster yang ada di sana dengan skill Trick Blade miliknya. Yunche terus mengaktifkan skill Trick Blade dan Chaotic-nya agar ia bisa melipat gandakan kekuatan ATK dari Trick Blade, supaya bisa langsung menghabisi bos Chimera. Namun setiap skill yang diaktifkan memiliki batas waktu, dan Trick Blade hanya bisa bertahan selama 60 detik saja. Di sini level Yunche kian meningkat. Dari jauh, Xiaoji hanya bisa menyaksikan Yunche yang tengah menghabisi para monster dengan tebasan secepat kilat, sebab Yunche harus menggunakan Trick Blade sebanyak 5 kali dalam 1 menit untuk meningkatkan ATK-nya.
agar bisa membunuh bos monster tersebut. Yunche juga merasa jika dirinya seharusnya bisa mencapai level 10. Xiaoji yang melihatnya sangat kaget dan tak percaya bagaimana Yunche yang ia kenal sebagai chanter lemah bisa menghabisi para monster seorang diri dengan begitu brutal. Level Yunche kian meningkat dan saat ini levelnya telah mencapai level 12. Dengan kecepatan kilat, Yunche menebas bos Chimera itu dengan kekuatan skill Trick Blade yang telah digandakan. Melihat semua yang dilakukan Yunche, Xiaoji begitu terkejut dan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia bertanya-tanya apakah dirinya sedang bermimpi, karena bagaimana mungkin Yunche, seorang chanter level 5, bisa menyapu bersih monster di dungeon seorang diri. Kini Yunche telah mencapai level 15. Ia berhasil mengalahkan penguasa dungeon dan membersihkan dungeon itu. Xiaoji masih terpaku dan bertanya, apakah yang berdiri di hadapannya benar-benar Yunche yang ia kenal? Yunche sedang melihat notifikasi yang meminta dirinya mengambil item dari para monster. Xiaoji kembali bertanya, bagaimana Yunche bisa sekuat ini? Melihat Xiaoji, Yunche kembali teringat pada sosok Ben Ben, rekannya di masa lalu. Bahkan sekilas, wajah mereka hampir mirip. Sambil menatap Xiaoji, Yunche langsung bertanya, apa hubungannya dengan Ben Ben? Xiaoji begitu terkejut. Bagaimana bisa Yunche tahu nama Ben Ben? Sebab Ben Ben adalah nama panggilan dari kakek buyutnya. Yunche begitu terkejut mengetahui bahwa Xiaoji adalah cicit dari rekan seperjuangannya, yaitu Ben Ben. Ia kembali teringat pada wajah sombong Ben Ben ketika masih bocah, merasa tak percaya jika Xiaoji benar-benar cicit bocah kecil itu. Meski begitu, Xiaoji merasa bingung karena seingatnya semua rekan dan orang-orang yang ia kenal telah dihabisi oleh Luo Wei. Yunche langsung bertanya mengenai Ben Ben, kakek buyut Xiaoji, namun Xiaoji segera meminta Yunche untuk tidak membicarakannya sekarang. Dengan raut murung, Xiaoji berkata bahwa jika memang Yunche tak ingin menjawab pertanyaannya, maka ia tak perlu mengatakan apapun karena itu seolah sedang mempermalukannya. Padahal Xiaoji hanya tidak tahu alasan Yunche menyembunyikan kekuatannya seperti ini. Akhirnya Xiaoji mengajak Yunche untuk segera kembali ke sekolah karena besok sekolah akan mengadakan kunjungan ke Balai Peringatan Sejarah Kota Modern. Jika melewatkan kelas, maka mereka akan ketahuan. Yunche hanya terdiam, dalam benaknya ia berpikir bahwa ia belum boleh mengungkap identitasnya sekarang. Jika Yunche menyelidiki masa lalunya, bisa-bisa Xiaoji merasa curiga. Ia pun mengiyakan ajakan Xiaoji. Dalam pikirannya, Yunche merasa bahwa di Balai Peringatan Sejarah Kota Modern itu, ia bisa mengetahui catatan apa saja yang telah terjadi setelah ia dibunuh oleh Luo Wei. Keesokan harinya, semua anak sekolah menaiki kereta menuju Balai Peringatan Sejarah Kota Modern. Di sana terlihat juga Xiaoji dan Yunche yang duduk di kursi bagian belakang kereta. Lagi-lagi Yunche merasa bahwa zaman telah banyak berubah. Kini manusia bahkan bisa menggunakan produk dari dungeon untuk menggerakkan kereta. Sambil melihat keluar jendela, Yunche tak menyangka jika keadaan kota telah begitu maju. Banyak hal baru yang ia lihat sekarang, seperti mobil-mobil modern yang bergerak berlalu lalang. Ia membuka inventory miliknya dan kembali berpikir, bukankah selama ini hanya monster yang bisa dibawa keluar? Yunche mengeluarkan sebuah cincin dari inventorinya yang ia dapat dari dungeon sebelumnya. Cincin itu adalah cincin tulang Chimera, sebuah item epic level 14. Selain itu, Yunche juga mendapat sebuah buku keterampilan. Ia tak menyangka bahwa di zaman ini item bisa dibawa keluar dari dungeon, bahkan sekarang orang-orang bisa membeli dan menjual item seperti itu di luar dungeon. Zaman dulu, item seperti itu tidak bisa dimasukkan ke dalam inventaris. Biasanya, setelah mengalahkan Lord, mereka akan menghilang bersama dungeon. Maka dari itu, Yunche bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi setelah dirinya mati. Singkatnya, mereka semua akhirnya tiba di Balai Peringatan Sejarah Kota Modern. Di belakang Yunche, Pak Guru sedang menjelaskan sejarah sebuah patung yang berdiri di hadapan mereka. Itu adalah patung Luo Wei yang dikenal sebagai penguasa tertinggi kerajaan, yaitu kaisar yang mengakhiri bencana dungeon. Pak Guru sangat yakin bahwa semua muridnya pasti mengetahui jika tempat tersebut telah didirikan sejak 50 tahun yang lalu. Ia menjelaskan bahwa dahulu kehidupan manusia selalu diliputi rasa takut, apalagi setelah kemunculan dungeon peringkat SSS yang paling mengerikan muncul. Semua orang benar-benar hidup dalam keresahan dan ketakutan mendalam. Tapi pada saat itu, raja mereka, yaitu Luo Wei, langsung mengatasi ketakutan rakyatnya dan bertarung dengan darah serta keberanian. Meskipun banyak korban berjatuhan, sang raja berhasil menaklukkan teror dungeon mengerikan tersebut. Sayangnya, tepat pada saat itu, ia menghadapi pemberontakan yang sudah lama direncanakan. Dalangnya, seperti yang diketahui semua orang, adalah Yunche. Mendengarnya, Yunche begitu terkejut. Itu tak sesuai dengan apa yang terjadi. Tak lama, geng Dingshu kembali menghampiri dan merasa tak percaya bahwa Yunche dan Xiaoji masih hidup, padahal sebelumnya ia melihat mereka tersapu ke dalam
dalam dungeon yang baru terbentuk. Temannya meyakinkan Dingshu bahwa Qiaoji selamat pasti berkat bantuan seorang master yang membersihkan dungeon itu. Mereka terus saja meledek dan menghina Qiaoji serta Yunce di tengah keramaian para murid lain. Yunce yang melihat Dingshu sempat bingung dan memikirkan sesuatu. Orang-orang yang mendengar pembicaraan mereka langsung menghampiri dan mengalihkan perhatian pada Dingshu. Mereka bertanya-tanya dan begitu penasaran dengan apa yang sedang Dingshu bicarakan pada Yunce dan Qiaoji. Dingshu merangkul Qiaoji dan mengejek bahwa Qiaoji hanya memiliki keberuntungan yang membuatnya berhasil keluar dari dungeon sebelumnya. Ia kembali mengintimidasi Qiaoji dan menagih hutang karena telah berani membuatnya hampir terseret ke dungeon berbahaya sebelumnya. Raut kepanikan mulai terlihat di wajah Qiaoji. Ia berkata bahwa semuanya adalah kesalahan Dingshu, bahkan Dingshu sendiri yang hampir membuat dirinya dan Qiaoji terbunuh pada saat itu. Dengan tatapan mengerikan, Dingshu menarik kepala Qiaoji dan bertanya mengapa ia berani mengatakan hal seperti itu padanya. Dengan cepat, ia menarik Qiaoji dan memintanya melihat ke arah patung pahlawan Dingkun. Di sana terlihat patung Dingkun yang dianggap sebagai pahlawan. Di bawah kaki Dingkun ada patung seorang yang dianggap sebagai pengkhianat, yaitu Ben Ben atau Qiao En, kakek buyut Qiaoji. Dingshu berkata bahwa Qiaoji adalah keturunan si pengkhianat dan jelas tidak akan ada seorang pun yang memihaknya. Secara mengejutkan, Dingshu berdrama dan berteriak di depan semua orang bahwa Qiaoji telah menghina leluhur Dingshu. Sontak, Qiaoji begitu bingung mendengar sikap playing victim Dingshu. Orang-orang mulai membicarakan pertengkaran mereka. Seperti yang diketahui, kakek buyut Dingshu adalah pahlawan Dingkun. Mendengar hal itu, Yunce nampak semakin geram. Semua orang merendahkan Qiaoji karena dirinya adalah keturunan pengkhianat, dan sekarang Qiaoji malah dituduh menghina pahlawan. Qiaoji merasa kebingungan karena semua orang tidak berhenti membicarakan buruk tentang kakek buyutnya. Mereka berkata bahwa Qiao En telah banyak membantai orang, dan pahlawan Dingkun turun tangan mengatasinya. Dingshu masih saja berdrama dengan mengatakan bahwa dirinya tidak masalah jika Qiaoji menghinanya, namun jangan sampai menghina kakek buyutnya yang seorang pahlawan. Bahkan Pak Guru ikut-ikutan dengan mengatakan bahwa dirinya yang adil ini akan memberikan sedikit keadilan. Ia pun menghampiri Qiaoji dan menyuruhnya meminta maaf pada Dingshu. Pak Guru berkata bahwa pahlawan Dingkun sudah menyelamatkan keluarga Qiaoji. Jika Qiaoji tidak merasa bersyukur, maka ia tak boleh menghinanya. Melihat hal itu, Qiaoji benar-benar merasa dikucilkan. Semua orang memandang rendah dirinya. Dingshu lagi-lagi menghampiri Qiaoji dan berkata bahwa sekalipun ia memukul Qiaoji sekarang, orang-orang tidak akan peduli dan justru akan bersorak. Bagi semua orang, Qiaoji hanyalah seekor anjing ganas yang sangat dibenci, jadi tidak akan ada yang menolongnya. Dingshu langsung menjambak rambut Qiaoji dan hendak memukulnya sambil mengatakan bahwa dirinya, sebagai keturunan pahlawan, tidak akan pernah dicap salah. Ia berteriak keras bahwa ini ia lakukan demi kehormatan leluhurnya. Namun di tengah deklarasinya itu, tiba-tiba seseorang menendang keras wajah Dingshu. Tubuh Dingshu langsung terjatuh dan ternyata Yunce lah yang sengaja menendangnya. Qiaoji terdiam, begitu terkejut melihat apa yang telah Yunce lakukan. Yunce langsung berkata, bukankah keturunan pahlawan memiliki waktu untuk mendisiplinkan anak-anak nakal mereka? Semua orang begitu terkejut bahkan merekam aksi Yunce. Mereka bertanya-tanya apakah benar itu adalah Yunce karena sekarang ia terlihat begitu berbeda dari biasanya. Ditambah lagi sekarang Yunce sudah berani menendang Dingshu. Anak-anak lain kembali bergosip membicarakan Yunce dan mengatakan bahwa ia juga telah berani menghina keturunan pahlawan. Mereka juga bertanya-tanya, bukankah Yunce ini adalah murid terlemah di kelas mereka? Ia adalah seorang chanter level 5, tapi bagaimana bisa Yunce sekarang memiliki keberanian seperti itu? Dingshu tersenyum mendengar berbagai komentar buruk yang langsung dikeluarkan oleh semua orang pada Yunce. Dingshu berkata bahwa seharusnya Yunce bersyukur ia tidak mengejarnya, tapi sekarang Dingshu akan menghajar Yunce. Dingshu bersama teman-temannya telah siap untuk membalas perbuatan Yunce. Sementara itu, Yunce masih bersikap tenang tanpa ekspresi. Dengan cepat, Yunce menghampiri mereka dan mendaratkan sebuah pukulan di wajah mereka satu persatu. Karena itulah Dingshu langsung terduduk, merasa begitu kesakitan setelah menerima satu pukulan lagi dari Yunce. Melihat Dingshu dan teman-temannya yang tak berkutik setelah dihajar Yunce, semua orang begitu bingung. Mata Dingshu membelalak tak percaya, sekarang dirinya telah dihajar habis-habisan oleh Yunce yang biasa ia bully. Semua orang begitu terkejut melihat seorang Dingshu yang sampai tak berdaya setelah dipukul Yunce. Mereka mulai berpikir bahwa Dingshu sebenarnya begitu lemah. Dingshu begitu emosi dan mengeluarkan skill kemarahannya. Ia berteriak, bagaimana mungkin seseorang level 5 yang begitu lemah bisa lebih kuat darinya?
Dengan kemarahan, Dingshu langsung mengeluarkan senjatanya, yaitu palu tempa api. Ia berkata bahwa Yunce hanya sedang beruntung saja. Dengan palu besar di tangannya, Dingshu berniat untuk kembali menyerang Yunce. Justru Yunce lah yang langsung menghampirinya karena celah Dingshu begitu besar. Yunce menggunakan skill pedang tipu daya yang membuat kekuatan serangannya meningkat sebanyak 80%. Ia meluncurkan satu pukulan lagi pada Dingshu. Dingshu benar-benar tak mengira hal seperti ini akan terjadi. Tubuhnya lagi-lagi ambruk hanya dengan satu pukulan dari Yunce. Tiba-tiba saja pihak keamanan begitu terkejut melihat mereka saling bertarung. Yunce meletakkan kakinya di atas tubuh Dingshu yang tergeletak tak sadarkan diri. Keamanan meminta healer untuk segera menyembuhkannya. Semua orang tercengang melihat kecepatan Yunce. Mereka mulai ragu, apa benar selama ini Yunce adalah seorang level 5? Apa mungkin selama ini ia telah menyembunyikan levelnya? Dua orang wanita dengan level tinggi sampai ikut terkaget-kaget melihat kejadian tersebut. Keamanan itu langsung memarahi Pak Guru karena telah membiarkan murid-muridnya bertengkar di aula. Pak Guru langsung menghampiri Yunce dan berkata bahwa ia telah melakukan dosa besar dengan menghina pahlawan dan sekarang justru berani menyerang keturunan pahlawan. Pak Guru begitu emosi dan berniat mengeluarkan senjata dari lengannya. Yunce telah menyadari hal tersebut, terlihat sedikit aura yang keluar dari cincin tulang miliknya. Dengan cepat, Yunce langsung menangkis senjata milik Pak Guru sampai hancur. Lagi-lagi, hal itu membuat semua orang mematung, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Yunce langsung berkata bahwa Pak Guru tak seharusnya mengatakan bahwa ia tak tahu malu. Justru Pak Guru sendiri yang mengaku sebagai orang yang adil, tapi sebelumnya mengapa ia hanya mau mendengar cerita dari pihak Dingshu saja? Yunce langsung bertanya, apakah Pak Guru sedang mencari muka pada keluarga Dingshu yang dikenal sebagai keturunan pahlawan? Pak Guru begitu emosi mendengar ucapan Yunce. Namun setelah melihat cincin yang dipakai olehnya, dalam benaknya ia bertanya-tanya dari mana Yunce bisa mendapatkan peralatan seperti itu. Sambil menyeringai, Yunce berkata bahwa ucapannya tadi hanyalah sebuah komentar. Ia merasa bahwa Pak Guru bukan orang seperti itu. Semua orang kembali dibuat takjub karena Yunce bahkan bisa memblokir serangan guru. Pak Guru berkata bahwa dirinya akan menyelidiki lagi masalah ini. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, apa mungkin Yunce juga adalah seseorang yang mendapat dukungan sehingga bisa mendapatkan peralatan kuat seperti itu. Cincin Chimera yang dipakai oleh Yunce pun mulai kekurangan daya tahannya. Meskipun kualitasnya epic, tetap saja itu hanya item yang ditinggalkan oleh monster level 21. Terlalu berlebihan jika ia menggunakannya untuk melawan guru yang levelnya telah mencapai 35. Yunce berkata pada Pak Guru, sebagai hukumannya, usir saja ia dan Qiaoji dari aula. Yunce pun langsung berjalan keluar begitu saja dan mengajak Qiaoji untuk pergi, sementara Pak Guru masih merasa bingung. Semua orang mendadak terkagum-kagum dengan kemampuan Yunce barusan, sedangkan Qiaoji nampak tak nyaman dengan situasinya. Setelah mereka pergi, Pak Guru begitu panik dan meminta seorang healer untuk segera menyembuhkan Dingshu yang tak sadarkan diri. Sesampainya di luar, Yunce kembali berpikir. Setelah mendengar semua cerita sejarah barusan, itu berarti rekan dekatnya, Ben Ben, bahkan tak selamat dan ikut dihabisi juga oleh pahlawan palsu, yaitu Ding Kun. Melihat Qiaoji, Yunce merasa bahwa sekarang, jika ia bertanya, seharusnya Qiaoji mau menjawabnya. Akhirnya Yunce berkata bahwa pengetahuannya mengenai sejarah tak terlalu bagus. Jadi ia ingin Qiaoji menceritakan secara spesifik mengenai pahlawan Ding Kun. Qiaoji begitu gugup dan merasa tak yakin jika dirinya juga mengingat sejarahnya dengan benar. Qiaoji berkata bahwa pada saat itu pahlawan Ding Kun telah mengetahui konspirasi dari penjahat besar Yunce. Akhirnya Ding Kun memasang jebakan di sekitar dungeon SSS untuk memberikan dukungan dan begitulah ia menyelesaikan seluruh krisis pemberontakan. Yunce yang mendengar kata jebakan di sekitar dungeon kembali mengingat satu persatu kejadian yang menimpa dirinya dan rekan-rekannya pada saat penaklukan dungeon SSS terjadi. Qiaoji melanjutkan ceritanya bahwa pahlawan Ding Kun bercita-cita untuk menyelesaikan krisis dungeon sejak dia muda dan ia selalu berlatih keras untuk itu. Setelah dipromosikan oleh raja, Ding Kun bertarung di seluruh negeri selama bertahun-tahun, menyelamatkan berbagai tempat dari krisis seperti bencana kota Winterfell yang sangat terkenal. Mendengar nama kota Winterfell, seketika Yunce kembali teringat. Padahal dialah orang yang telah menaklukkan banyak monster di kota tersebut seorang diri. Yunce teringat dengan pedang yang dipegang di patung Ding Kun. Ia menanyakan tentang pedang itu pada Qiaoji. Qiaoji berkata bahwa menurut cerita, pedang tersebut digunakan Ding Kun untuk mengeksekusi Yunce si pengkhianat. Sepertinya pedang itu memang peralatan tingkat atas. Yunce seketika begitu geram, bukan hanya kemuliaan dan pencapaiannya yang direbut oleh Ding Kun, tapi si pahlawan palsu itu bahkan telah berani mencuri pedang miliknya. Yunce pun berniat untuk menghabisi Ding Kun, si pahlawan palsu terlebih dahulu. Singkatnya, di luar komplek keluarga Ding terlihat
melihat begitu banyak penjaga yang rata-rata adalah seorang petualang atau pengembara yang menjaga keamanan di sekitar rumah keluarga Ding. Para penjaga yang merasakan kehadiran seseorang langsung menoleh, dan ternyata itu adalah Yun Che dan Xiao Ji yang sengaja lewat ke arah sana. Para penjaga itu pun tidak langsung menghiraukan mereka dan berpikir jika mereka berdua hanyalah anak-anak nakal. Yun Che yang melihatnya menyadari jika mereka harus waspada karena penjagaannya tampak ketat. Xiao Ji yang takut ketahuan mengajak Yun Che untuk pergi saja, karena dengan penjagaan yang ketat, mustahil mereka bisa menyelinap masuk. Ditambah lagi, jika Ding Shu kembali, maka mereka akan benar-benar tamat. Di sini, Yun Che hanya diam dan terus memikirkan niatnya yang ingin pergi dan menghabisi pahlawan Ding Kun secara langsung. Menurut Xiao Ji, Ding Kun menghabiskan waktunya di dungeon tingkat tinggi. Tidak seperti di kehidupan masa lalunya, sekarang orang-orang tidak bisa dengan bebas keluar masuk dungeon begitu saja. Semua dungeon tingkat tertinggi kini dijaga ketat oleh para militer. Jika ingin masuk, dibutuhkan izin khusus. Dan Yun Che mengira keluarga Ding Kun pasti memiliki izin tersebut di rumahnya. Yun Che bertanya pada Xiao Ji apakah penjaga sebanyak itu memang dibutuhkan untuk menjaga kediaman keluarga Ding Kun. Bukankah keluarga Ding Shu ini hanya salah satu dari puluhan cabang keluarga Ding Kun? Menurut Xiao Ji, bagaimanapun juga keluarga Ding Shu adalah keluarga pahlawan. Ditambah lagi ada dungeon tertutup di kediaman mereka, maka dari itu harus dijaga dengan ketat. Yun Che yang mendengarnya menjadi bingung sekaligus terkejut. Xiao Ji memberitahu jika dungeon tingkat rendah memang biasa diperjualbelikan secara rahasia, dan bagi seseorang yang tidak punya kuasa ataupun pengaruh, tidak akan pernah bisa bermimpi untuk itu. Seperti Ding Shu yang beruntung bisa masuk kapan saja dengan pengawal ke dalam dungeon untuk meningkatkan levelnya. Sedangkan mahasiswa biasa seperti mereka hanya bisa masuk dungeon pelatihan sekolah untuk naik level, itu pun harus bertarung terlebih dahulu. Mendengar hal seperti itu jelas membuat Yun Che terkejut. Nampaknya zaman kini telah jauh berubah. Yun Che menarikkan kesimpulan, semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka level mereka juga pasti lebih tinggi. Xiao Ji pun mengiyakan, sebab biasanya orang normal yang lulus dari sekolah levelnya berada di antara 15 sampai 20. Setelah lulus, banyak dari mereka yang tidak mendapat akses masuk ke dungeon, sehingga level mereka tetap di situ saja. Namun jika mereka mendapat pekerjaan yang berhubungan dengan dungeon, seperti penambangan dungeon nasional atau penjaga hutan, ada kemungkinan mereka bisa mencapai level 30 di usia parubaya. Seperti para penjaga di kediaman Ding Shu sebelumnya, rata-rata mereka telah mencapai level 30. Biasanya, mereka harus mengikuti wajib militer untuk naik ke level lebih tinggi. Jika mereka ingin masuk ke organisasi resmi seperti guild atau akademi militer melalui penilaian sekolah, barulah mereka bisa masuk ke dungeon tingkat tinggi untuk mencapai level yang lebih tinggi juga. Dengan begitu, Yun Che semakin yakin jika dirinya membutuhkan izin khusus itu agar bisa menjadi lebih kuat. Xiao Ji yang merasa ragu kembali membujuk Yun Che untuk kembali, karena sekuat apapun Yun Che, ia tetap tak akan bisa mengalahkan para penjaga tersebut. Dalam benaknya, Yun Che juga sadar betul jika dirinya yang sekarang masih jauh dari cukup untuk bisa menghabisi pahlawan palsu Ding Kun, apalagi untuk menghabisi Luo Wei, raja tertinggi yang pastinya dilindungi berlapis-lapis. Namun, Yun Che tahu betul kemampuan yang diajarkan. Ketika mencapai level 30, biasanya hanyalah kemampuan di area kecil, seperti Eagle Eye, Enchanted Hearing, atau Red Spirit Summon. Menurut Yun Che, kemampuan itu tak cukup untuk mengawasi seluruh area mansion sepanjang waktu. Ditambah lagi, dungeon yang mereka jaga juga bukan dungeon berbahaya, jadi mereka pasti akan lengah. Yun Che sangat percaya diri jika ia bisa masuk ke dalam sana. Xiao Ji yang masih ragu bertanya mengapa Yun Che bisa berkata jika para penjaga itu begitu lengah. Yun Che langsung menaiki tembok. Ia berpikir jika dibandingkan dengan kesulitan dungeon yang telah ia lalui di masa lalunya, melewati penjagaan seperti ini bukanlah apa-apa. Xiao Ji kembali mengingatkan, jika mereka bisa masuk ke dalam dungeon sekalipun, mereka bisa terbunuh tanpa konsekuensi apapun. Xiao Ji yang tengah bicara langsung ditarik dari atas oleh Yun Che. Yun Che bertanya, apakah Xiao Ji benar-benar tak ingin mengubah hidupnya? Xiao Ji berkata tentu saja ia ingin mengubah hidupnya, namun dengan cara masuk ke dalam guild. Mendengarnya, Yun Che kembali bertanya, apakah dengan masuk ke dalam guild hidup Xiao Ji benar-benar akan berubah, sedangkan dirinya masih dicap sebagai Xiao Ji, keturunan Xiao En si pengkhianat. Xiao Ji tak dapat menjawab, ia hanya terdiam. Yun Che langsung menariknya ke atas sambil mengatakan jika nasibnya hanya bisa diubah sekarang, bukan dengan memikirkan sesuatu yang belum pasti bisa dilakukan. Sementara itu, Yun Che jelas tidak akan melewatkan kesempatan emas untuk masuk ke dalam dungeon tersebut. Ia meminta Xiao Ji memutuskan apakah dirinya akan ikut atau tidak. Dalam benaknya, Yun Che berkata, akankah keturunanmu membuat keputusan yang sama denganmu, Ben Ben?
Akhirnya, setelah meyakinkan diri, Xiaoji berdiri. Dalam hatinya, ia merasa tak bisa membiarkan Yunce mati sendirian. Yunce meminta Xiaoji berhenti karena ia merasa di sekitar sana tak ada jejak pengintaian tipe skill scout. Yunce terus memperhatikan para penjaga dan merasa bisa masuk dengan mudah selama tidak menimbulkan suara. Setelah penjaga perlahan menjauh, Yunce langsung melompat melewati mereka sambil membawa Xiaoji. Baginya, ini masih aman karena jarak pandang para penjaga tertutup. Akhirnya, mereka berdua bisa masuk ke dalam kawasan keluarga Ding dengan mudah. Xiaoji begitu terkejut melihat sesuatu di hadapannya, sebuah dungeon yang terbentang di bawah tanah. Mereka pun masuk ke dalam dan melihat beberapa ekor monster dengan level sedikit lebih tinggi dari dungeon sebelumnya. Melihat jumlah monster yang tidak banyak, Yunce merasa keluarga Dingshu pasti membersihkannya secara teratur. Melihat 2 ekor monster level 8, Yunce langsung menyuruh Xiaoji untuk melawan keduanya seorang diri. Xiaoji yang melihatnya merasa tak mungkin bisa menang. Namun tiba-tiba saja 2 ekor monster itu langsung menyerang Xiaoji. Ia hanya bisa menahannya sambil merengek ketakutan, bahkan tidak menyerang sedikit pun, hanya terus bertahan sambil merengek ingin pulang. Dari jauh, Yunce hanya diam melihatnya dan menyuruh Xiaoji untuk menyerang. Xiaoji kebingungan bagaimana ia bisa menyerang monster sambil menahannya, apalagi perisainya masih level 6. Yunce berkata ia masih mengamati dan memastikan tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Xiaoji pun mengikuti perintah Yunce dan menyerang monster tersebut. Dari belakang, 1 ekor monster bersiap menyerang Xiaoji. Ia menjadi panik dan kebingungan. Yunce yang sedang mengamati merasa Xiaoji memiliki bakat yang bagus, hanya saja terlalu penakut dan mudah panik. Padahal, penilaiannya terhadap posisi spasial sudah cukup tepat. Itulah mengapa Xiaoji selalu terlihat panik, padahal dirinya tidak apa-apa. Xiaoji berteriak jika dirinya tak bisa menahannya lebih lama lagi. Melihat hal itu, Yunce berpikir banyak orang berhenti melangkah karena kehilangan keberanian untuk menantang diri sendiri. Dengan cepat, Yunce langsung menghabisi kedua monster tersebut dengan skill Blade of Trickery yang meningkatkan attack power sebanyak 70%. Akhirnya, Yunce bisa menarik kesimpulan bahwa cucu buyut Ben-Ben saat ini telah mengambil langkah pertamanya. Xiaoji berkata dirinya telah naik level, kini mencapai level 7. Yunce memberitahu bahwa pengalaman didistribusikan berdasarkan kontribusi. Jika Xiaoji tidak membuat 2 ekor monster sebelumnya hilang keseimbangan, maka ia tidak akan mendapatkan banyak EXP, meskipun Yunce yang membunuh monsternya. Di tangannya, terlihat sebuah pedang yang terbentuk dari kebencian terkonsentrasi pada tulang kaki. Yunce menyadari gerakan Xiaoji terlalu lincah dan bertanya bagaimana ia menambahkan poin atributnya. Ternyata Xiaoji selalu mengutamakan spirit, lalu menambahkan sisa poin secara merata pada yang lain. Yunce merasa bingung, karena biasanya pemegang shield tidak membutuhkan kelincahan. Xiaoji beralasan itu dilakukan agar ia bisa mudah mendapatkan party di sekolah, sebab orang-orang tidak ingin menunggu pemegang shield yang bergerak lambat. Monster bisa diambil oleh tim lain. Yunce memberi nasihat agar Xiaoji memiliki pandangan jauh ke depan, sebab setelah mencapai level 60, semua kelas memiliki persyaratan atribut. Misalnya, kelas Bastion Fortress membutuhkan 60 stamina dan 90 defense. Jadi, mulai sekarang Xiaoji tidak bisa menambahkan poin secara acak. Xiaoji berkata, tingkat tertinggi yang akan dicapai orang biasa sepanjang hidupnya adalah level 40. Yunce langsung menepuk pundak Xiaoji dan berkata, sekarang dirinya bisa memikirkan S-Rank, bahkan hal yang melampaui S-Rank itu sendiri. Dalam benaknya, Yunce juga merasa ia harus segera memikirkan kemajuan kelasnya sendiri. Kelas support miliknya bisa kembali seperti biasa dengan menggunakan Mirror World. Di sini, Yunce sudah memikirkan jika ada sesuatu yang terjadi, ia akan merubahnya. Namun, belum sempat ia melanjutkan pikirannya, tiba-tiba perhatiannya teralihkan ketika melihat XP dari level skill mirrornya bertambah. Sebab selama ini ia tidak mengira jika skill hebat ini bisa naik level. Beberapa saat kemudian, Yunce masih melanjutkan levelingnya dengan menghabisi setiap monster yang muncul di dungeon tersebut. Namun, skill trick blade-nya kehabisan waktu, dan monster berlevel 17 itu masih juga belum mati meskipun telah ia tebas berkali-kali dengan trick blade attack 70%. Sekarang HP monster tersebut tersisa 124, sedangkan ATK boost-nya telah hilang. Setelah menyadari waktu skillnya telah habis, Yunce langsung mengeluarkan serangan terakhirnya. Ia sadar bahwa trick blade memang kuat, namun tidak cocok digunakan untuk pertarungan berdurasi lama. Monster itu pun akhirnya berhasil ia habisi. Stamina Yunce juga tak cukup kuat jika harus bertarung terlalu lama. Meski begitu, kecepatan levelingnya saat ini jauh lebih cepat dibanding leveling biasa. Yunce berhasil naik 2 level hingga mencapai level 17. Bahkan menghabisi para monster di sana juga menambah EXP Mirror World-nya. Di sini Yunce diminta untuk memilih item drop. Namun,
Tiba-tiba saja perhatiannya teralihkan. Ia mendengar suara dari bawah dan ternyata terlihat begitu banyak penjaga yang berpatroli sekarang. Xiaoji yang telah mencapai level 8 dan mendapat sebuah item menghampiri Yunche. Ia mengajaknya untuk segera kembali karena sekarang monster di dungeon mulai berkurang. Jika dilanjutkan, situasinya akan berbahaya dan mereka bisa saja ketahuan. Yunche pun merasa ucapan Xiaoji benar. Ia harus berhati-hati juga pada para penjaga. Jika diteruskan, ia bisa kewalahan. Yunche juga mendapatkan satu buah skill book dari drop monster sebelumnya. Skill book tersebut dapat membentuk penahan mana di udara. Ia mendapat reverse skill yang dapat melakukan phase shift pada objek berukuran sebesar batu bata. Yunche melihat bahwa XP mirror-nya masih kurang 30% lagi untuk naik level. Namun, meski masih level 1, Mirror World sudah begitu kuat. Entah akan sekuat apa setelah levelnya naik. Yunche berpikir jika ia membunuh boss monsternya, mungkin saja level mirrornya akan langsung naik ke level 2. Ia merasa jika melakukannya di dungeon lain, belum tentu akan mendapatkan skill EXP. Karena itu, Yunche berniat memeriksa boss di bagian tengah dungeon. Ketika Yunche berjalan ke sana, ia menyadari begitu banyak skill pengintaian digunakan di sekitarnya. Ia berhenti dan mulai mengintip keadaan boss dungeonnya. Terlihat boss dungeon tersebut sengaja disegel oleh sebuah rantai. Xiaoji yang melihatnya merasa ini memang boss dungeon yang dikendalikan. Ia baru kali ini melihatnya. Di dungeon sekolah, hanya guru yang bisa mendekat, sementara mereka tidak bisa. Terlihat beberapa penjaga di dekat sana. Yunche merasa rantai itu pasti sebuah gear tingkat tinggi. Yunche berpikir, jika sekarang ia menyerang boss monsternya, jumlah penjaga pasti akan bertambah banyak. Dengan levelnya sekarang, ia tidak akan mampu menghabisi boss monster selagi diserbu banyak orang. Terlihat seorang penjaga yang nampak lengah tengah buang air di sana. Dengan cepat, Yunche langsung menyergap penjaga itu dengan skill Trick Blade. Penjaga itu akhirnya berhasil dilumpuhkan. Yunche langsung memintanya berbicara jujur. Si penjaga yang panik berkata akan memberitahu apapun padanya, meski keluarga Ding telah membayarnya. Namun, ia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Yunche yang mendengarnya merasa bingung. Ia berniat menanyakan persoalan utamanya, yaitu izin khusus masuk ke dungeon. Penjaga yang ketakutan itu berkata bahwa izinnya ada di ruang belajar sang kakek buyut, dan benda tersebut ada banyak di sana. Ia bergumam merasa Yunche adalah penggemar sang kakek pahlawan. Di hadapannya terlihat aura mengerikan dari Yunche. Penjaga itu kembali panik dan berkata bahwa ia selalu melihat sang kakek buyut mengambil izin dari ruang belajarnya lalu pergi bersama kepala penjaga. Namun, semua izin itu hanya bersifat sementara, tanpa data personel di dalamnya. Jika tidak ada orang dalam, tetap akan dihentikan sebelum masuk. Yunche langsung menarik penjaga itu dan memintanya mengeluarkan semua barang yang ada di inventorinya. Akhirnya mereka menyeret penjaga itu keluar dari dungeon. Yunche kembali menanyakan apakah hanya satu skill book yang ia miliki di inventorinya. Penjaga itu bersumpah bahwa ia hanya memiliki itu. Ia memberitahu bahwa keluarga Ding sangat pelit. Item drop dari dungeon harus diserahkan semua. Penjaga seperti mereka hanya mendapat barang sisa saja. Skill book itu hanyalah skill pasif permanen yang dapat meningkatkan DEF sebanyak 3% selama 10 detik setelah mendapat heal. Namun dengan skill mirror, efeknya bisa dibalik menjadi meningkatkan ATK sebanyak 6% setelah menggunakan skill heal. Penjaga itu juga memberitahu bahwa seorang penjaga sepertinya bahkan tak bisa masuk ke kediaman keluarga Ding tanpa panggilan. Semua anggota keluarga kecuali Ding Shu berlevel 30 ke atas dan dilengkapi gear tingkat tinggi. Jadi mereka pasti tidak membutuhkan penjaga di dalam kediaman. Yunche bertanya, apakah itu berarti dirinya bisa mendapatkan izin khusus jika masuk ke dalam? Penjaga itu berkata, nampaknya tidak mungkin karena kepala keluarga sedang ada di dalam. Saat ini di kediaman tersebut ada sang kakek berkumis, kepala keluarga utama yang telah mencapai level 42. Yunche pasti akan kalah melawannya. Di kediaman Ding Shu juga ada master tua dan kepala keluarga ketiga yang telah mencapai level 50-an. Namun sekarang mereka sedang pergi karena urusan bisnis. Jika mereka kembali, keadaan akan semakin berbahaya. Jadi saat ini Yunche hanya harus menangani kepala keluarga utama level 42. Setelah mendapat informasi, Yunche membuat penjaga itu pingsan. Ia meminta Xiaoji menunggu di luar, sedangkan dia akan memancing kepala keluarga keluar. Yunche kembali ke dalam dungeon, tepat ke lokasi boss dungeon. Ia berpikir, mereka sengaja memakai gear level tinggi seperti rantai itu untuk menyegel boss dungeonnya.
Selama bos dungeonnya masih hidup, dungeon tersebut tidak akan hilang, sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk jangka panjang. Yunce memutuskan untuk melepaskan mekanisme pengunci rantainya saja, karena itu satu-satunya cara aman. Ia segera menyerang salah satu penjaga di sana. Di kehidupannya yang dulu, Yunce sudah sangat ahli dalam melepaskan kunci rantai level tinggi seperti itu. Semua orang tiba-tiba panik setelah mendengar suara. Tak lama kemudian, Yunce langsung menarik gear rantai level 10 tersebut. Itulah caranya untuk memancing kepala keluarga keluar dari kediaman Ding. Semua orang panik melihat bos dungeon mulai mengamuk. Di luar dungeon, di kompleks kediaman keluarga Ding, kepala keluarga memerintahkan para penjaga untuk masuk dan memperkuat dungeon. Xiaoji masih diam dan memperhatikan situasi dari jauh. Sementara itu, Yunce berhasil mendapatkan equipment rantai level 60 tersebut. Dengan begitu, akhirnya ia bisa masuk ke dalam kediaman dengan mudah. Di pintu masuk kediaman keluarga Ding, sebuah mobil masuk dan terparkir di sana. Seorang penjaga menyambut mereka. Ternyata, itu adalah Ding Shu dan ayahnya seorang kepala keluarga kedua yang bernama Ding Hao. Ding Shu menggerutu karena para penjaga masih saja menyambutnya di tengah keadaannya yang seperti ini akibat lengah ketika melawan Yunce. Ding Hao berkata bahwa menyambut Ding Shu hanyalah sampingan karena ada tamu penting di sana. Dengan cepat, Ding Hao menghampiri dan membukakan pintu mobil untuk seorang gadis bernama Yun Sha. Dua orang gadis cantik keluar dari mobil. Ternyata mereka juga adalah teman sekolah Yunce yang sebelumnya melihat kejadian Yunce melawan Ding Shu. Ding Hao tersenyum dan menyambut Yun Sha di rumahnya. Seketika ekspresi Ding Hao berubah ketika melihat penjaga yang sedang membungkuk. Tanpa pikir panjang, ia langsung menendang keras penjaga tersebut. Setelah itu, mereka meninggalkan penjaga itu begitu saja. Dari jauh, Xiaoji memperhatikan dan melihat semua yang terjadi. Tak lama kemudian, Yunce datang dan bertanya, apakah kepala keluarga kedua telah datang, sehingga sekarang bukan waktu yang tepat untuk masuk. Raut wajah Xiaoji masih terlihat seperti orang yang syok. Yunce bertanya, ada apa dengan ekspresi Xiaoji seperti itu? Xiaoji balik bertanya bagaimana Yunce bisa kembali begitu cepat. Yunce memberitahu bahwa bos dungeonnya tengah mengamuk. Meskipun hanya level 30, jika mereka ingin menangkapnya hidup-hidup, pasti akan sulit, dan mereka tidak akan bisa mengalahkannya dengan cepat. Yunce lalu bertanya, jadi apa yang Xiaoji lihat? Dengan wajah muram, Xiaoji menoleh ke arah penjaga yang tadi ditendang. Ia memberitahu bahwa orang itu adalah paman bungsunya. Xiaoji mengatakan, saat Yunce melakukan pengkhianatan, keluarga paman bungsunya telah dibantai lebih dulu. Dengan keadaan seperti itu, Xiaoji beranggapan bahwa itu lebih baik, karena mereka yang mati tidak perlu merasakan penghinaan berkelanjutan. Yunce yang mendengarnya begitu terkejut. Xiaoji melanjutkan cerita bahwa setelah kabar pengkhianatan tersebar, keluarga Qiao harus menanggung kebencian kekaisaran setiap saat. Ternyata di balik semua itu adalah perintah dari pahlawan Ding Kun. Perlakuan buruk yang mereka terima semakin menjadi-jadi. Akhirnya, mereka hanya bisa menjadi pelayan keluarga Ding, bahkan sesekali dipamerkan untuk menunjukkan kekuatan dan kebaikan keluarga Ding. Supaya keluarga Qiao bisa bertahan, mereka hanya bisa membaca ekspresi keluarga Ding, dipaksa hidup tunduk dan merendah demi bisa hidup seadanya. Dulu, generasi ayahnya pernah mencoba mengubah keadaan, namun hasilnya, ayah Xiaoji menjadi gila dan pamannya menjadi anjing keluarga Ding sepenuhnya. Yunce yang mendengar itu tampak sangat kesal. Ia langsung berjalan sambil berkata bahwa dirinya harus segera masuk ke dalam. Xiaoji mengingatkan bahwa barusan ayahnya Ding Shu telah datang. Ayah Ding Shu adalah seorang yang telah mencapai level 42. Lengkap dengan equipment tingkat tinggi. Jika Yunce ketahuan, ia tak akan selamat. Namun Yunce berkata, di era sekarang di mana dungeon dikendalikan, jika mereka tidak mengambil risiko, tidak akan ada harapan untuk mengubah nasib. Ia melanjutkan, jika Xiaoji ragu dan selalu khawatir, nasibnya tak akan pernah berubah. Sekarang Yunce akan membantu Xiaoji mengubah nasibnya, dan itu semua tergantung pilihan Xiaoji. Yunce memilih untuk melawan, tapi ia tidak akan memaksanya. Xiaoji yang ketakutan berkata bahwa keluarga Ding adalah keluarga besar yang menguasai dunia. Apa mereka berdua benar-benar bisa melawannya? Yunce bersiap untuk segera meluncur ke dalam kediaman. Ia berlari cepat sambil berkata bahwa dirinya ingin melawan seluruh kekaisaran. Di dalam, Ding Hao, ayahnya Ding Shu, bertanya-tanya bagaimana bisa bos dungeon lepas dari rantainya. Yun Sha bertanya, apakah saat ini mereka datang di waktu yang tidak tepat, dan mengatakan mereka bisa kembali lain waktu. Ding Hao berkata bahwa kakaknya pasti akan menangani hal tersebut. Lagi pula itu hanyalah dungeon biasa dan tidak lebih penting dari kedatangan Yun Sha. Ding Hao menambahkan bahwa setelah mendengar Yun Sha akan berkunjung, kakak ketiga dan ayahnya bahkan akan kembali secepatnya. Mereka juga telah menghubungi sang kakek pahlawan yang sangat ingin bertemu dengan Yun Sha. Ternyata Yun Che secara diam-diam tengah mendengarkan pembicaraan mereka.
Ia bertanya-tanya, apakah kakek pahlawan yang dimaksud itu adalah Ding Kun. Yang lebih penting saat ini, ia butuh izin khusus untuk masuk dungeon. Namun ketika melihat Yunsha, Yunche merasa gadis itu sepertinya memiliki status tinggi. Ditambah lagi, nama belakangnya adalah Yun, sama seperti dirinya. Ia bertanya-tanya apakah itu hanya kebetulan. Tapi sekarang Yunche akan fokus mencari izin khusus masuk dungeon terlebih dahulu. Nampaknya teman Yunsha seperti menyadari gerak-gerik Yunche sebelumnya. Dua orang pelayan wanita terlihat berjalan melewati ruangan tersebut. Yunche terus menunggu sampai para pelayan itu pergi. Setelahnya, ia segera membuka pintu ruang belajar dan masuk ke dalam. Di sana terlihat seperti ruang belajar biasa pada umumnya, banyak buku tersimpan. Sementara itu, di depan dungeon, kepala keluarga utama Ding-e si kumis satu berhasil menaklukkan kembali bos dungeon. Ding-e merasa bos dungeon itu dilepaskan dengan niat jahat, namun mereka sama sekali tidak menemukan jejak siapapun. Ia juga merasa tak mungkin ada orang yang melakukan hal itu hanya untuk mengambil equipment tingkat tinggi. Namun, Ding-e tetap memerintahkan para penjaga mengepung kediaman. Ia tahu bahwa Yunsha sedang berkunjung dan tak bisa membiarkan ada kecelakaan yang mengagetkannya. Sementara itu, Yunche masih terus mencari di ruang belajar, namun ia sama sekali tidak menemukan apapun. Ia berpikir untuk menggunakan skill phase shift-nya, sehingga bisa menembus objek meskipun hanya berdurasi 4 detik. Yunche membuka laci berikutnya yang berisi sebuah buku. Ia mengambilnya, merasa itu hanya buku harian, namun di bawahnya ia menemukan skill book berkualitas tinggi. Di luar, di pintu masuk kediaman keluarga Ding, para penjaga sudah mengepung kediaman dari luar. Qiaoji yang melihatnya bingung, mengapa tiba-tiba banyak sekali penjaga datang ke sana. Ia berpikir, mungkinkah semua orang sudah menyadari keberadaan mereka? Qiaoji panik, merasa jika Yunche tidak kabur sekarang, maka ia tidak akan punya kesempatan lagi. Ia teringat apa yang terjadi pada ayah dan pamannya. Ia ketakutan, jika tidak melarikan diri sekarang, mungkin nasibnya akan lebih buruk dari mereka. Ia juga mengingat kembali apa yang telah terjadi pada keluarganya. Akhirnya, Qiaoji berniat kabur diam-diam dari sana, setidaknya dirinya bisa selamat. Namun ketika hendak pergi, ia kembali teringat ucapan Yunche yang berkata bahwa ia bisa membantunya mengubah nasib, namun itu semua tergantung pilihannya. Seketika, Qiaoji sengaja berteriak keras untuk mengalihkan perhatian. Para penjaga yang mendengar teriakannya akhirnya mengetahui keberadaannya. Mereka segera mengejar Qiaoji. Dalam benaknya, Qiaoji berharap para penjaga itu tidak menemukan Yunche, makanya ia memancing mereka menjauh. Yunche yang mendengar teriakan Qiaoji langsung memecahkan kaca untuk kabur. Dalam benaknya, Yunche merasa bahwa akhirnya Qiaoji berhasil mengalahkan ketakutan dalam dirinya dan memutuskan untuk melawan. Yunche langsung berteriak pada para penjaga bahwa dirinya telah mendapatkan rantai dan skill book. Mereka bisa mengejarnya jika berani. Para penjaga pun bergegas mengejarnya. Yunche menggunakan skill dari skill book sebelumnya, yaitu Slowing Aura, yang bisa memperlambat musuh dalam radius 20 meter sebesar 20%. Yunche juga menggunakan skill Acceleration Aura yang meningkatkan kecepatannya dan sekutu dalam radius 30 meter sebesar 30%. Ding-e begitu khawatir melihatnya. Ia meminta tim penjaga 2 dan 3 untuk kembali melindungi dungeon karena Yunche tidak akan lari. Dia sedang kembali menuju dungeon. Qiaoji yang melihat Yunche pergi ke arah dungeon semakin panik, bertanya-tanya kenapa ia malah kabur ke arah yang salah. Sedangkan Yunche berpikir bahwa bos dungeonnya saat ini pasti sudah dikendalikan. Ia merasa ini kesempatan bagus, sebab para penjaga pasti kehabisan tenaga setelah bertarung habis-habisan. Yang Yunche pikirkan saat ini adalah jika ia berhasil menghabisi bos dungeon, Mirror World-nya pasti akan naik level. Sementara itu, di dalam kediaman keluarga Ding, Ding Hao masih menemani Yunsha. Yunsha berkata jika keadaan di luar sudah begitu berisik. Ia bertanya, apakah Ding Hao benar-benar tidak akan pergi untuk melihat apa yang terjadi? Ding Hao lagi-lagi meyakinkan jika mungkin itu hanyalah seorang pencuri kecil dan kakaknya pasti akan menangani hal itu dengan mudah. Sementara di posisi Ding Yi, ia begitu ketar-ketir meminta semua penjaga menuju ke boss dungeon. Ia meminta para rogo dan archer untuk ikut bersamanya mengejar Yunche. Yunche menyadari jika Ding Yi tengah mengejar di belakangnya. Yunche berpikir, setiap naik level semua kelas bisa mendapat 3 poin atribut ketika naik level. Dan setengah poin atribut milik Yunche dialokasikan pada kelincahan. Selain itu, ia memiliki acceleration skill level 30. Jadi hanya rogue dan archer saja yang bisa mengejar Yunche. Akhirnya, Yunche telah sampai di lokasi boss dungeon. Terlihat bosnya yang telah dilumpuhkan dan HP-nya yang sekarat. Yunche yang melihatnya merasa jika mereka sengaja menyegelnya agar tidak ada orang yang menghabisi boss dungeonnya. Yunche tahu jika sekarang boss dungeon tersebut sedang begitu lemah. Ia bersiap untuk mengumpulkan kekuatan dan berniat menghabisi boss dungeon itu dalam 1 kali serangan. Akhirnya para penjaga itu menyadari kedatangan Yunche. Mereka
segera bersiap dan membentuk barisan. Yunche segera menggunakan skill chaoticnya pada mereka. Semua orang bertanya-tanya, skill jenis apa yang Yunche pakai. Mereka belum pernah melihat skill seperti itu. Seseorang berkata jika skill yang dipakai oleh Yunche membuat status menjadi abnormal. Biasanya resistensi manusia pada skill abnormal tidak sekuat monster. Di sini, beberapa orang ada yang terkena efek dari skill chaotic milik Yunche yang membuat mereka saling menyerang satu sama lain. Mereka begitu panik karena tingkat efek status abnormal dari skillnya tak masuk akal. Yunche langsung bergerak melewati mereka. Ia berpikir selama dirinya bisa melewati para penjaga tersebut, ia pasti bisa menyerang bos dungeonnya. Semua orang menjadi kebingungan karena pertahanan mereka begitu melemah, tidak ada yang berhasil memblokir Yunche. Melihat hal itu, Yunche tahu betul jika mereka hanyalah kumpulan amatiran yang sama sekali tidak punya pengalaman bertarung. Yunche mengira, mungkin saja karena negeri ini begitu damai, mereka akhirnya menjadi sangat lemah. Melihat Yunche yang seorang diri, mereka yakin Yunche bisa tertangkap oleh mereka. Ding E muncul dan memerintah semua penjaga untuk segera menangkap Yunche. Akhirnya Ding E memutuskan untuk turun tangan mengatasi Yunche. Dengan senjata dan kekuatan level tinggi, Ding E sudah siap menerjang ke arah Yunche. Dengan cepat, Yunche berbalik dan menahan serangan Ding E. Karena situasinya sudah kacau, Yunche akhirnya mengeluarkan equipment rantai sebelumnya. Meskipun levelnya yang sekarang belum cukup untuk memakai equipment seperti itu, namun tetap saja durability-nya berada di level 60. Yunche segera menggunakan rantai itu untuk memanfaatkan dampak besar agar ia bisa menghancurkan lapisan segelnya. Yunche tengah bersiap mengeluarkan serangan terakhirnya. Wajah Ding E semakin panik melihatnya. Yunche berterima kasih untuk tumpangan dungeon yang diberikan, ia akan mengambil EXP dari Lord Dungeon tersebut. Dengan begitu, Yunche telah mengeluarkan serangan terakhirnya, dan bos dungeon tersebut akhirnya berhasil ia habisi. Yunche langsung naik 3 level, sekarang ia telah mencapai level 20. Mirror World miliknya juga naik ke level 2. XP Mirror Worlds-nya telah penuh, skillnya pun telah di-upgrade. Ding E yang melihatnya begitu murka, ia kembali bersiap menyerang Yunche. Melihat Yunche yang masih berdiri di dekat boss dungeon, para penjaga juga bergegas menangkapnya. Yunche segera mengaktifkan skill mirrornya yang telah di-upgrade. Ding E melayangkan serangannya pada Yunche. Namun semua orang begitu terkejut, Yunche seketika telah menghilang. Ternyata saat ini Yunche tengah memasuki dimensi Mirror World. Semua orang di medan tersebut seakan membatu, tidak bergerak sama sekali, kecuali Yunche. Waktu yang tersisa di Mirror World tersebut sekitar 29 menit. Yunche baru mengetahui, seperti inilah keadaan dunia di dalam cermin. Yunche juga menyadari bahwa di tempat tersebut semua sisi menjadi terbalik. Ia juga tahu bahwa para penjaga yang berdiri di hadapannya hanyalah sekadar ilusi. Namun ketika mengambil sebuah batu, nampaknya batu itu bukanlah ilusi. Batu itu bernama Mirror Shot dan dapat dibawa keluar. Yunche sadar setelah mencapai level 2, ia bisa membawa sesuatu dari Mirror World. Yunche penasaran apakah tampilan sistemnya akan berubah, dan ternyata tampilan sistem kini menampilkan daftar list skill yang ia miliki. Ada juga beberapa yang masih belum aktif. Yunche merasa semua daftar itu adalah versi kebalikan dari skill yang dimilikinya. Untuk mengaktifkan skillnya, Yunche harus mempelajarinya terlebih dahulu di dunia nyata. Dan untuk saat ini, nampaknya ia akan memilih kombinasi skill yang kuat lebih dulu. Dengan begitu, ia bisa merencanakan perkembangan progres kelasnya dengan lebih baik. Namun, tiba-tiba saja perhatiannya teralihkan pada sesuatu. Yunche melihat begitu banyak jiwa yang ada di dalam Mirror World. Salah satu jiwa tersebut tiba-tiba berubah menjadi sosok undead. Dengan trik blade di tangannya, Yunche langsung menyerangnya dengan mudah. Setelah menyerang undead tersebut, Yunche mendapat pemberitahuan bahwa ia bisa membuat kontrak dengan undead itu. Setelah kontrak terbentuk, undeadnya bisa ikut keluar dan bertarung bersamanya. Sederhananya, setelah menghabisi undead, Yunche bisa mengeluarkannya sebagai summon. Yunche baru tahu bahwa setelah Mirror World-nya naik level, tidak hanya batu yang bisa ia bawa keluar, tetapi juga undead. Sementara itu, di posisi para penjaga, mereka masih menunggu Yunche di sana. Dungeon-nya sudah hilang, tetapi Yunche masih belum kembali. Seseorang bertanya, mungkinkah skill yang digunakan Yunche adalah skill stealth milik rogue? Seorang rogue menjawab bahwa itu tidak mungkin, sebab para rogue memiliki durasi tertentu dan wujud. Mereka tidak akan sepenuhnya menghilang. Ding E langsung menghampiri dan meminta penjelasan bagaimana Yunche bisa kabur di tengah-tengah kerumunan penjaga. Tanpa mereka sadari, Yunche telah kembali ke sana. Si tua Ding E meminta mereka bertanggung jawab atas biaya dungeonnya. Namun akhirnya, ia menoleh ke arah Yunche. Yunche sendiri masih bersikap santai dan berkata bahwa durasi Mirror World-nya telah habis. Apakah sekarang aku telah kembali ke titik awal? Tanyanya santai. Ding E yang melihatnya segera berteriak meminta semua orang menangkap
menangkap Yun-che. Yun-che dengan tenang berkata bahwa sekarang waktunya ia membalas kebaikan mereka. Ia pun menggunakan skill summon-nya dan memanggil beberapa ekor undead keluar untuk bertarung. Semua orang sangat kaget melihat wujud undead tersebut. Ding-e meminta semua orang untuk tidak panik dan menjelaskan bahwa makhluk itu disebut undead. Para undead tersebut juga memiliki bar status dan level, dan saat ini level mereka hanya 20. Ding-e pun segera memerintahkan para penjaga untuk menangkap Yun-che dengan imbalan bonus bagi siapa saja yang berhasil. Semua orang yang mendengarnya langsung bersemangat. Tapi, lagi-lagi Yun-che kembali menghilang dari sana. Ternyata Yun-che berhasil keluar. Ia tahu bahwa para undead-nya memang masih lemah. Ia berpikir, andai saja dirinya bisa mendapatkan undead yang lebih kuat, para cecunguk seperti mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Sayangnya, dari semua undead yang ia temukan, 20 terkuat sudah memiliki kontrak. Mirror World sendiri punya batasan eksplorasi. Ketika berada di dalamnya, ia hanya bisa bergerak sejauh 200 meter. Yun-che berniat mengeksplor Mirror World kembali di tempat yang berbeda. Mungkin dengan begitu, ia bisa mendapatkan undead level tinggi. Tak jauh dari situ, Yun-che melihat Qiaoji yang tertangkap oleh seorang penjaga. Penjaga itu begitu senang karena berhasil menangkap seorang penyusup, yakin bahwa ia akan mendapatkan hadiah dari keluarga Ding. Dengan sangat cepat, Yun-che muncul dan menyerang penjaga itu. Ia segera menyeret Qiaoji dan mengajaknya pulang untuk menghitung keuntungan yang ia dapat. Kembali pada para penjaga, mereka masih saja melawan para undead yang terus-menerus hidup kembali. Tak lama, kepala keluarga ketiga pun muncul. Ia bernama Ding-ge, seorang yang telah mencapai level 52. Di dalam kediaman, si master tua juga telah tiba. Ia bertanya apakah Yunsha telah pergi. Ding Hao mengiyakan dan memberitahu bahwa pencuri yang masuk ke kediaman mereka begitu sombong. Tidak hanya berteriak di depan rumah, si pencuri juga menerobos masuk lewat jendela. Si master tua ini bernama Ding Dan, anak dari pahlawan Ding Kun. Dia telah mencapai level 57. Ding Hao meminta maaf karena gagal menangkap pencuri itu, bahkan tak tahu wajah aslinya. Ding Hao berkata bahwa Nona Yunsha telah siap untuk masuk ke dungeon pahlawan sehingga urusan kakeknya Ding Kun sudah beres. Ding Dan berkata bahwa jika ia tahu siapa pencurinya, ia akan langsung menghabisinya. Ia meminta Ding Hao mengecek apa saja yang telah dicuri. Di sisi lain, sampel izin khusus masuk dungeon telah berhasil dibuat oleh Yun-che. Saat ini item cincin Chimera miliknya telah rusak, namun untungnya ia sudah mendapatkan beberapa skill book. Yun-che menggunakan skill book itu untuk meningkatkan status miliknya. Hanya dengan status seperti itu saja, ia sudah bisa mengalahkan orang setingkatnya. Selain itu, bos dungeon sebelumnya juga telah menjatuhkan sebuah peralatan, yaitu armor. Yang paling penting, saat ini Mirror World miliknya telah naik level. Dengan skill tersebut, undead yang ia taklukkan mampu meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, Yun-che merasa itu saja belum cukup, karena jika dilihat dari patung Ding Kun, setidaknya Ding Kun telah mencapai tingkat berserker kelas S. Yun-che pun berniat membuat kontrak dengan undead yang lebih kuat dan mencapai level 50 untuk mengalahkan Ding Kun. Qiaoji yang masih merasa khawatir bertanya, apakah saat ini mereka masih dikejar? Yun-che meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja karena tak ada yang melihat wajah mereka sebelumnya. Meski begitu, Qiaoji masih menunduk dan merasa cemas. Menyadari hal itu, Yun-che langsung bertanya apakah ada secret realm yang kuat di sekitar sana hingga membuat orang kuat tewas di dalamnya. Yun-che berkata bahwa ia ingin naik level di dungeon tersebut dan soal ia akan berhasil atau tidak, Qiaoji akan melihatnya sendiri. Sambil berusaha mengingat, Qiaoji berkata bahwa ada satu secret realm di sekitar sana. Itu adalah dungeon sekolah, namun mereka tidak memiliki akses untuk masuk ke sana. Yun-che yang mendengarnya langsung memikirkan cara khusus agar bisa masuk. Ternyata Yun-che sengaja mengunjungi rumah pribadi Pak Guru dan memberikan skill book langka yang sesuai dengan kelasnya, yaitu Vagabond. Dalam benaknya, Pak Guru kembali berpikir bahwa Yun-che sepertinya memang memiliki orang yang mendukungnya. Pak Guru akhirnya berkata bahwa kebetulan saat ini dungeon tersebut sedang terbuka untuk siswa yang akan lulus. Meskipun Yun-che dan Qiaoji adalah siswa angkatan bawah yang tidak memenuhi syarat, jika ada siswa yang menonjol, tentu saja Pak Guru bisa merekomendasikannya. Singkatnya, sekarang Yun-che telah berada di depan secret realm tersebut. Beberapa siswa yang akan lulus tampak begitu antusias karena merasa bahwa itu adalah dungeon terakhir yang bisa mereka masuki. Mereka bahkan berterima kasih pada pahlawan karena dungeon tersebut adalah hadiah dari
dari sang pahlawan. Yunce sudah merasakan keanehan pada dungeon itu. Pak Guru memberitahu bahwa dungeon itu adalah Heroic Secret Realm yang diberikan oleh pahlawan. Kabarnya, sang pahlawan pernah bertarung di dalam dungeon tersebut dan hingga kini masih ada jejaknya di sana. Xiaoji merasa murung dan bertanya-tanya apakah dungeon itu adalah tempat di mana pahlawan mengalahkan pengkhianat. Ia ragu apakah harus memberitahu Yunce atau tidak. Pak Guru meminta mereka untuk berhati-hati karena level dungeon itu begitu tinggi. Ia menunjuk seorang siswa senior bernama Xiao Xie untuk mengawal Yunce dan Xiaoji. Xiao Xie merasa kesal, menganggap mereka berdua akan menghambatnya naik level. Pak Guru pun menenangkannya dan meminta mereka segera masuk. Namun Xiao Xie yang kesal masih saja mengomel dan tidak ingin repot mengurus Yunce serta Xiaoji. Ia bahkan meminta mereka untuk terus berada di belakang para siswa senior agar tidak merepotkan. Yunce masih merasakan keanehan karena rata-rata para siswa di sana berada di level 20-50. Ia yakin dungeon tersebut akan sangat berbahaya. Kini mereka semua pun memasuki Secret Realm Heroic. Ternyata, saat mereka semua memasuki realm itu, dua orang wanita, Yunsha dan Yunyin, ikut ke dalam realm tersebut. Mereka semua yang melihat dua wanita itu keheranan karena mereka berdua masih memiliki level kecil yang mereka tahu. Namun tak lama setelah kedatangan mereka, Xi langsung mencemooh Yunce dan Xiaoji. Ia merasa dirinya sangat apes harus menjaga dua orang pria seperti itu dan berharap jika yang harus ia jaga adalah Yunsha dan Yunyin. Karena hal tersebut bagi dirinya dapat membuatnya merasa akan mendapatkan energi jika bersama kedua gadis cantik itu. Dan dengan muka sakne, ia berharap jika mungkin saja. Tiba-tiba ada seorang pria lain di belakangnya yang menegurnya. Ia memberitahukan kalau level mereka berdua di atas level 30 dan seharusnya kitalah yang dibantu, ujar pria itu kepada pria ampas Xiaozi. Mendengar teguran tersebut, Xi langsung merasa kesal. Ia merasa malu dan mengatakan kalau dirinya hanya basa-basi saja. Namun tiba-tiba saja Yunsha dan Yunyin berjalan menghampirinya. Ternyata mereka berdua menghampiri Yunce. Ia pun sadar kalau mereka berdua adalah tamu sebelumnya di kediaman pahlawan Dingsu dan pastinya mereka berdua memiliki status tinggi. Namun heran kenapa mereka berdua menghampiri dirinya. Tiba-tiba saja Yunsha memuji pergerakan Yunce saat di monumen sebelumnya, kejadian di mana Yunce menghajar Dingsu. Lalu ia pun menyindir jika suara Yunce juga unik. Mendengar hal tersebut, Yunce hanya bisa bertanya-tanya, apa maksudnya? Setelah itu, Yunsha pun berbisik. Ia mengatakan, karena keunikanmu itulah aku bisa mengenalimu, bahkan di tengah suara kaca yang pecah. Seketika ingatan Yunce pun tersadar pada kejadian saat ia menyusup. Ia merasa kaget. Ia tak menyangka kalau Yunsha bisa mengenali dirinya hanya dengan dua kalimat yang ia teriakkan saat melarikan diri lewat jendela. Seketika Yunsha dan Yunyin pun langsung mengubah pakaiannya dengan equipment tempurnya. Lalu ia mengatakan kalau dirinya hanya menyapa saja untuk hari ini dan pergi begitu saja meninggalkan Yunce dan Xiaozi. Yunce kembali bingung dengan maksud perkataan wanita itu. Yunsha mengetahui identitas dirinya namun tak membocorkannya, malah memberitahukannya begitu saja kepada dirinya. Yunce pun sempat berpikir, apakah itu adalah sebuah peringatan? Yunce pun kini berpikir sepertinya Dingsu pun mengetahui dirinya. Namun hal itu bukan masalah menurutnya, asalkan masalah itu tak diungkit dengan cepat. Kini Yunce merasa kalau Yunsha dan Yunyin sudah bersikap baik kepadanya karena tidak membocorkan hal tersebut. Ia pun langsung memanggil Yunsha dan Yunyin, lalu memberitahukan kalau mereka berdua harus berhati-hati karena Secret Realm ini cukup berbahaya. Mereka berdua pun merasa bingung mendengar ucapan itu karena keluar dari Yunce, orang yang levelnya lebih rendah dari mereka. Namun dengan percaya diri, Yunsha memberitahukan kalau dengan level dirinya sekarang, seharusnya itu bukan masalah. Ia pun berterima kasih kepada Yunce karena sudah diingatkan. Seketika, orang-orang pun keheranan melihat Yunsha dan Yunce mengobrol karena biasanya Yunsha sangat cuek terhadap siapapun. Orang-orang di sana pun mulai menanyakan apa hubungan Yunce dan Yunsha sebenarnya. Mendengar pertanyaan dan permintaan yang tidak-tidak, Yunce pun bingung. Ia langsung meminta maaf dan pergi meninggalkan orang-orang itu. Salah seorang di sana juga memperingatkan agar Yunce jangan jauh-jauh dari mereka, karena realm ini sangat berbahaya untuk Yunce dan Xiaozi. Tiba-tiba saja, Xi datang dan menyuruh agar orang-orang membiarkan saja mereka berdua. Ia beranggapan kalau mereka berdua dekat dengan Yunsha, berarti levelnya juga kemungkinan bukan level rendah. Namun mereka teringat dengan perkataan Guru Li yang harus mengawasi Yunce dan Xiaozi. Bagaimana mungkin Guru Li memerintahkan hal tersebut jika level mereka berdua tinggi? Namun Xi langsung menegaskan, kita semua berada di tempat ini untuk pergi ke tempat itu, dan semakin sedikit orang yang tahu, maka itu lebih baik.
Namun dalam benaknya, ia merasa jengkel kenapa orang biasa seperti Yunche bisa kenal dengan Yunsha. Dalam benaknya juga, ia berharap jika Yunche akan mati karena sudah meremehkan dirinya. Di lain tempat, di sebuah pintu masuk Secret Realm, Dingsu berlari tergesa-gesa menghampiri Pak Guru. Ia langsung menanyakan perihal tim yang baru saja masuk, dan di sana pasti ada Yunche dan Xiaozi. Pak Guru pun mengiyakan hal tersebut. Kembali ke kejadian sebelumnya, setelah penyusupan Yunche, Dingsu mengatakan kepada ayahnya kalau penyusup itu adalah Yunche. Namun sang ayah merasa tak yakin dan kesal, karena Dingsu sudah dipukuli oleh Yunche, dan tiba-tiba saja menyalahkan kejadian yang ada kepada Yunche. Sang ayah pun menghiraukan perkataan Dingsu begitu saja. Namun Dingsu tetap memastikan kepada ayahnya kalau dirinya mengenali suara itu, dan itu adalah suara Yunche. Sang ayah langsung menegaskan, walaupun penyusup itu memang benar Yunche, yang bisa lolos dari para penjaga itu berarti masalah ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh murid sepertimu, Dingsu. Atau setidaknya Dingsu bisa membuktikan jika Yunche lebih kuat dari para penjaga. Jika tidak, ia tak bisa membantunya. Dan karena itu, sekarang Dingsu bersikeras ingin masuk ke dalam Secret Realm itu, memaksa sang guru yang berjaga di sana. Kembali ke Yunchi, ternyata ia sudah memulai grindingnya dengan membasmi para monster level 20. Kini Xiaozi terlihat lebih berguna, tidak seperti sebelumnya. Kini ia tak hanya bertugas di garis depan saja, ia sekarang bisa memberikan buff kepada Yunchi. Dengan buff surrounding shield-nya, Yunchi mendapatkan 500 durability serta defense 700 yang berdurasi 3 menit. Tak hanya itu, Xiaozi juga bisa memberikan buff Inspired yang meningkatkan ATK Power 5% serta ATK Speed 5%. Pastinya hal tersebut sangat berguna untuk Yunchi. Seperti yang kita lihat, Yunchi menghabisi para monster itu dengan sangat cepat tanpa hambatan sama sekali. Seperti biasa, hal tersebut juga karena efek skill miliknya sendiri, Trick Blade dengan ATK Power tambahan 70% dan durasi 7 detik. Tak berselang lama, notifikasi kembali muncul. Kini Yunchi sudah level 21 dan Xiaozi juga ikut naik level, sekarang ia level 11. Kini Yunchi merasa kalau Xiaozi setelah mempelajari skill buff yang ia dapatkan dari kediaman Ding sangatlah berguna. Karena dengan level Xiaozi yang hanya level 10 saja, buff darinya sudah bisa menyeimbangi monster level 20. Berdasarkan penjelasan guru sebelumnya, di tempat ini ada monster rare yang bernama Obsidian Beast, dan berkemungkinan drop dari monster itu adalah sebuah skill support yang bernama Gravitational Pull. Skill tersebut sepertinya skill yang harus Yunchi dapatkan dan segera ia pelajari di dalam Mirror World-nya. Namun yang terpenting baginya, ia masih penasaran dengan lokasi di mana tempat orang-orang mati. Tiba-tiba saja matanya membelalak saat melihat monster yang ada di dalam jurang. Itu adalah monster Crystal Pillar Canyon bertipe Elite Radiant Stone Beast. Yang membuat Yunchi tercengang adalah jumlahnya yang banyak. Tak hanya itu, monster itu juga sepertinya bertipe Wandering. Artinya, monster Elite itu berkeliaran kemana saja, dan saat melihat musuh, mereka akan langsung menyerang secara bergerombolan. Bahkan monster bertipe Wandering bisa sampai keluar dari realm dan memporak-porandakan kediaman manusia. Namun di balik kengerian dan kesulitan melawannya, EXP serta loot yang didapat dari monster tipe itu sebanding, karena sangat jauh berbeda dari monster biasa. Yunchi pun langsung mencoba menyerang monster itu. Setelah serangan tersebut, ternyata monster itu beregenerasi kembali. Namun bukan itu yang menjadi masalah. Regenerasi yang digunakan monster itu sangat tidak masuk akal. Monster itu langsung meregenerasi dengan sangat cepat. Dalam kekagetannya, Yunchi mencoba untuk kabur dari sana. Namun saat monster itu menyerang, tembakan kecil yang dikeluarkan sangat cepat dan rapat. Yunchi pun tak sempat menghindar. Jika hanya berlari saja, ia pasti tidak akan cukup waktu karena HP yang ia miliki terlalu kecil. Ia pun langsung mencoba mengcounternya dengan mengeluarkan para undead-nya. Saat itu Yunchi pun langsung mundur. Ia berpikir bahwa untuk mengalahkannya, ia membutuhkan boost dari Xiaozi. Dan Xiaozi harus level up terlebih dahulu agar boostnya lebih tinggi. Pada saat itu juga, Yunchi langsung mengajak Xiaozi untuk leveling di tempat monster biasa terlebih dahulu. Saat ini, Yunchi memfokuskan agar Xiaozi naik level dengan cepat, dan karena tipenya seorang tanker, ia juga mengajarinya agar berada di garis depan. Karena pada umumnya, saat pertarungan, tanker pasti berada di depan, dan kelas lainnya bersembunyi di balik tanker. Saat pelatihan dari Yunchi, stat point dari Xiaozi pun difokuskan pada defense, tidak seperti sebelumnya yang pada agility. Tak hanya itu, Yunchi pun memberikan arahan pada Xiaozi saat berada pada
pada posisi bertahan, agar tidak hanya berdiam diri saja, tapi langsung memukul balik dengan shieldnya, agar durability dari shieldnya tidak terkuras banyak. Namun baru saja ia mengerti arahan Yunchi, Xiaozi lengah dan malah terkena pukulan monster lain. Dengan sigap, Yunchi pun langsung menebas monster itu. Yunchi pun kembali memberitahukan agar Xiaozi jangan hanya terfokus pada apa yang ada di hadapannya. Ia juga harus bisa fokus pada daerah sekitarnya, terutama pada teman timnya. Karena tugas seorang tanker harus bisa menjaga area sekitar dari monster agar tidak menjangkau teman-temannya yang ada di belakangnya. Sekarang Xiaozi pun mulai paham akan jobnya sebagai tanker. Sebagai hasilnya, ia kini naik level menjadi level 15 dan Yunche naik satu level menjadi 22. Kini akhirnya Xiaozi pun bisa mempelajari skill book barunya yang bernama Shield Armor dengan efek menambahkan armor eksternal pada shield yang meningkatkan durability 400 serta defense 512. Itu adalah skill book terakhir yang mereka dapatkan dari kediaman Ding. Xiaozi pun mencoba menggunakan skill itu, ternyata skill itu bisa diberikan pada target dan karena hal tersebut, Yunche berencana menggunakan shield itu kepada para summon undead-nya untuk mengatasi para wandering monster sebelumnya. Di lain tempat, di lokasi Yunche sebelumnya, 3 guru dengan level rata-rata 30-an sedang mengawasi pergerakan monster tipe Wandering. Para guru merasa heran dengan asal kemunculan monster itu, dan melihat banyaknya jumlah mereka, para guru merasa kalau ini akan sangat berbahaya bagi para murid. Salah satu guru di sana menyarankan untuk segera mengurus para monster itu, namun ia sadar kalau monster itu adalah tipe Wandering. Terlebih lagi jumlahnya banyak, mereka bertiga tak akan bisa menghandlenya. Di tengah pengamatan mereka, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar dan terlihat berasal dari para murid. Salah satu guru di sana menyarankan untuk segera menolong para murid. Namun guru yang lain merasa kalau di sini juga berbahaya karena ia takut jika ada salah satu murid yang tersesat ke tempat ini. Salah satu guru di sana pun bersiap akan menjaga tempat ini, sementara yang lainnya akan segera menolong para murid. Namun tiba-tiba saja Yunche dan Xiaozi datang. Yunche menjelaskan kalau mungkin saja suara tadi karena ada monster tipe Wandering yang datang kepada para murid dan jika 2 guru saja yang pergi itu tak akan cukup. Jadi Yunchi menyarankan agar mereka semua pergi dan biarlah dirinya dan Xiaozi yang menjaga tempat ini. Ketiga guru itu pun sempat kebingungan mendengar Yunchi mengatakan hal tersebut, namun hal itu ada benarnya juga. Lalu para guru itu pun menerima usulan tersebut dan menegaskan pada Yunchi dan Xiaozi agar berada jauh-jauh dari monster Wandering itu, karena jika mereka ketahuan, mereka tak akan bisa kabur. Namun dalam benaknya, Yunchi justru berpikir, merekalah yang tak akan bisa kabur. Dan benar saja, setelah para guru itu pergi, Yunche langsung turun ke lapangan dan mulai grinding melawan para monster Wandering itu. Xiaozi pun sudah bersiap di posisinya, memberikan shield pada summon milik Yunche. Yunche sekarang merasa jika dirinya sepertinya sudah sedikit lebih hebat menggunakan kelas barunya ini, namun dalam benaknya tetap saja, jika dibandingkan dengan dirinya dahulu, yang merupakan warrior, perbedaannya sangatlah jauh. Yang paling mencolok baginya ialah basic attack dari class support sangatlah kecil. Untung saja ia memiliki skill mirror yang membuatnya bisa menutupi kekurangan itu. Setelah ia mengalahkan beberapa mob itu, tiba-tiba saja ia naik level sesuai dugaannya bahwa monster tipe elite ini memberikan XP yang sangat besar. Yunche pun segera mendapatkan notifikasi dari drop tersebut. Ia mendapatkan sebuah crystal longsword dengan attack yang cukup tinggi. Hal tersebut sangat kebetulan sekali. Saat ia mengeluhkan base attack-nya yang kecil, ia justru mendapatkan sebuah weapon yang memberikan attack tinggi, yaitu 592. Tampaknya sekarang ia merasa lebih percaya diri dan akan lebih mudah melakukan grinding. Namun tetap saja, ia menyesali karena tidak mendapatkan skill book Gravity Pool, yang sepertinya drop rate-nya sangat kecil. Tiba-tiba, sebuah suar terdengar. Kali ini suar itu berbeda. Itu adalah suar milik guru, yang merupakan sinyal khusus. Di posisi guru sekarang, ternyata ia sedang dikepung oleh para wandering yang begitu banyak. Di posisi lain, Yunsha mempertanyakan kenapa bisa para wandering yang begitu banyak berkumpul di tempat ini. Tiba-tiba saja guru lain datang dan memberitahukan kalau dirinya pun tak mengerti akan hal tersebut. Dan ia hanya mengikuti sinyal yang muncul saja. Ternyata sinyal itu berasal dari mereka yang terjebak di dalam gua. Guru itu sudah mencoba untuk menyelamatkan mereka yang terjebak, namun dengan kondisi guru yang ada sekarang, itu tidaklah cukup untuk menghandle semua wandering yang ada di sini. Guru itu pun meminta kepada Yunsha dan Yunyin jika mereka bisa membantu, mungkin itu akan sangat sempurna. Dengan percaya diri, Yunsha tersenyum, tentu saja karena itu memang tugas kami, ujarnya pada guru itu.
Seketika itu juga, Yunsha langsung mengeluarkan skill buff-nya dengan efek mental power plus 2 serta attack power plus 20%. Para murid di sana berdecak kagum, merasa kalau buff ini sangatlah tinggi, setidaknya pasti grade epic. Saat itu juga, Yunsha dan Yunyin langsung membantai monster itu dengan cepat. Orang-orang di sana kagum melihat kemampuan mereka berdua. Yunche yang ada di sana melihat kemampuan mereka berdua dan merasa kalau mereka tak hanya memiliki gear yang bagus, namun kemampuan mereka juga cukup hebat. Sepertinya ia pun tak perlu turun tangan untuk masalah ini. Yang ia pikirkan sekarang adalah rasa penasarannya terhadap sesuatu yang ada di dalam gua itu. Kenapa para monster wandering ini berkerumun dan menuju gua tersebut? Yunche pun memberitahukan kepada Xiaozi untuk tetap berada di sini, sementara ia akan mengecek apa yang ada di dalam gua itu. Pada saat itu juga, Yunche langsung menggunakan skill Mirror Walk-nya. Saat ia kembali memasuki Mirror World itu, ia melihat banyak sekali kristal seperti cermin, dan hal tersebut membuat dirinya dapat masuk ke Mirror World kapanpun. Namun yang masih ia tak pahami adalah cara kerja dari mekanisme skillnya itu untuk kembali ke dunia nyata. Saat ia berjalan mendekati gua itu, ia tersadar bahwa orang-orang ternyata memiliki refleksi, sedangkan monster tidak memilikinya. Namun mayat monster ada. Ia pun berasumsi bahwa hanya dirinya saja yang merupakan makhluk hidup dengan tubuh fisik yang berada di Mirror World ini. Saat memasuki gua itu, ia sadar ternyata di sana ada Xiaoxi, pria yang bertugas mengawasi dirinya dan Xiaozi. Sepertinya dia telah memicu sesuatu yang membuat para monster wandering berdatangan ke tempat ini. Lalu saat Yunche lebih masuk ke dalam gua itu, tiba-tiba saja ada sebuah cahaya hijau terang di sana. Ia pun tercengang dengan apa yang ia lihat sekarang. Ternyata di dalam gua itu terdapat sebuah crystal ore special. Yunche pun sekarang mengerti, pantas saja Xiaoxi dan yang lainnya pergi ke tempat ini. Tidak seperti batu lainnya, batu yang ada di dalam Secret Realm adalah sebuah batu yang sangat spesial dan tak akan ditemukan di dunia luar. Kegunaan dari batu itu sendiri dapat dibuat menjadi sebuah equipment, aksesoris, serta item spesial lainnya oleh seorang blacksmith profesional. Oleh sebab itu, batu kristal ini lebih berharga daripada emas dalam jumlah yang sama pula. Saat Yunche memegang sebuah bongkahan kristal itu, tiba-tiba saja notifikasi muncul. Batuan kristal itu dapat ia ambil dan ia pun dapat keluar dari Mirror World sekarang ini. Yunche pun tercengang, namun setelah ia pikirkan, ternyata ia sadar bahwa jika ia menemukan sebuah permukaan refleksi di dalam Mirror World, berarti ia bisa kembali saat berada di mana saja. Kini Yunche pun mengerti pasti kegunaan dari Mirror World, ada banyak hal yang dapat ditemukan lagi jika ia menelitinya. Tapi sekarang tujuan dia adalah mencari tahu ada apa saja di dalam tempat ini. Dan ia pun berpikir, jika dilihat-lihat tempat ini dipenuhi dengan kristal itu, dan jika saja ia menambang di sini, ia pasti akan kaya raya. Dan juga mungkin karena itulah monster bertipe wandering berkumpul di sini. Kembali ke sisi luar, di sana ternyata Yunsha dan Yunyin tengah sengit, bertarung melawan para monster wandering itu yang tak ada habisnya. Para murid lainnya hanya bisa menyaksikan mereka berdua dengan berdecak kagum. Mereka merasa bahwa kekuatan mereka berdua sudah melebihi kekuatan dari para guru yang ada di sekolah. Lalu dengan begitu, beberapa guru serta Yunsha dan Yunyin berhasil mencapai tempat Xiaoxi dan yang lainnya terjebak. Xiaoxi pun merasa lega. Namun Yunyin memberitahukan untuk tetap waspada dan fokus karena kita semua harus bisa keluar terlebih dahulu dari sini. Tiba-tiba saja Yunsha menoleh. Ia merasakan keanehan serta Xiaoxi tiba-tiba saja wajahnya pucat. Dan ternyata saat melihat keluar, mereka semua sudah dikepung begitu banyak sekali wandering monster, bahkan yang sebelumnya Yunsha dan Yunyin bantai pun seakan tak ada bekasnya. Kembali ke posisi Yunche. Kini Yunche yang masih menjelajahi lokasi itu, tiba-tiba saja menemukan sesuatu, sebuah batu kristal hijau yang mengeluarkan cahaya sangat kuat. Ternyata itu adalah sebuah hidden treasure dari sebuah realm, dan kemunculan hal seperti itu membutuhkan waktu yang sangat lama serta tak menentu. Batu itu bernama Mirror Crystal Core, yang memiliki efek saat digunakan. Mendapat 10 stamina, 0,5 mana regen, serta pengurangan damage yang diterima dari elemen light dan elektrik sebesar 20%. Melihat semua efek itu, Yunche pun tersenyum. Dengan semua efek itu, ia rasa ia bisa membuat HP dirinya yang rendah menjadi lebih banyak, serta mana regen yang cukup besar agar dapat memudahkan trik blade miliknya saat membuat stack. Dan yang terpenting bagi dirinya adalah pengurangan yang bersifat persentase ini. Stat yang seperti itu sangatlah jarang ditemukan
ditemukan, bahkan pada equipment tingkat tinggi sekalipun. Namun kini ia sadar, di balik jackpot yang ia temukan pasti ada konsekuensi yang terjadi. Seperti kristal yang banyak ditemukan di sini yang memancing para wandering datang. Dan sekarang, jika ia mengambil kristal core ini, sesuatu yang lain pasti akan datang juga, terlebih lagi sesuatu itu pasti akan lebih berbahaya. Namun saat ia akan mengambil kristal itu, notifikasi kembali muncul mempertanyakan, jika ia mengambil atau menggunakan kristal itu, maka akan mengonsumsi 10 menit waktu mirror walk. Kembali kepada posisi orang-orang di luar, kini mereka semua di tengah terjebaknya situasi yang mereka hadapi. Sebuah gempa muncul, dan ternyata hal itu disebabkan oleh seekor Lord bertipe Wandering yang keluar. Boss itu disebut Wandering Lord, seekor hidden boss langka yang terpisah dari Secret Realm Boss. Kekuatannya jauh melampaui bos-bos biasa, dan tentu saja tidak ada murid serta guru yang dapat melawan bos itu. Di tengah situasi itu, semua murid kini sangat panik. Mereka mempertanyakan kepada para guru, bukankah Wandering Lord hanya akan muncul di Secret Realm level tinggi, tapi kenapa itu bisa muncul sekarang di sini? Di tengah keputusasaan mereka, Yunsha maju dan berteriak. Ia mulai menenangkan para murid. Ia memberitahukan bahwa kita semua bisa melarikan diri dari bos ini, bukan melawan bos itu. Sambil menunjuk ke arah cekungan batu, ia mengatakan akan membuat semua orang yang ada di sini keluar dengan melewati lembah yang ada di sana. Begitu mereka semua melewati cekungan itu, mereka bisa mencari jalan keluar dari tempat ini. Setelah menyemangati para murid di sana, Yunsha kembali memberikan skill buff-nya kepada orang-orang, dan para guru pun berharap setidaknya mereka bisa mengeluarkan para murid dengan selamat. Mereka semua mulai maju perlahan dengan posisi bertahan sambil menyerang. Namun tiba-tiba saja Lord itu melihat mereka. Ia mengeluarkan skill Battle Cry Rally yang membuat semua monster terpanggil dan mulai lebih mengerumuni mereka. Tak hanya itu, efek itu juga memberikan buff pada monster lain berupa tambahan HP, attack, serta defense sebesar 20%. Dengan semua buff itu, para murid mulai terkena serangan dan formasi mereka pun kacau. Ditambah lagi, ada beberapa guru yang mati, yang membuat situasi menjadi semakin chaos. Namun Yunsha tetap bersemangat agar semua tetap fokus. Akan tetapi, dalam benaknya ia sangat cemas. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Karena semua orang yang ada di sini sudah kehabisan energi sejak tadi mereka bertarung, dan sekarang ditambah bosnya belum mengeluarkan taringnya. Di tengah situasi chaos itu, salah seorang dengan job rogue mencoba kabur dengan skill stealth-nya. Seorang guru yang menyadari hal itu memberitahukan agar yang lainnya dengan kelas rogo tidak mengikuti cara itu, karena durasi stealth tidak akan cukup untuk melarikan diri. Tak berselang lama, durasi stealth habis. Sang bos langsung mengeluarkan laser dengan kekuatan tinggi hingga orang itu tak bersisa. Serangan itu juga membuat lembah hancur dan menutupi jalan keluar mereka. Kini bos itu mulai melakukan charge untuk menembak kumpulan orang itu sekaligus. Murid-murid yang melihat situasi ini panik, merasa tak ada harapan untuk bisa selamat dari situasi tersebut. Sementara itu, Yunin dan Yunsha langsung melesat, mensummon Giant Shield serta Rock Mountain Shield, sebuah equip level 70. Mungkin saja dengan itu mereka bisa menahan serangan dari bos tersebut. Setelah itu, Yunsha langsung menyuruh para tanker Shield Barrier maju menahan dengan shield itu. Namun Yunsha sadar jika shield itu berlevel tinggi, jadi tak ada orang yang bisa menggunakannya dengan baik. Kini terlihat Xiaoxi yang panik. Ia disalahkan oleh temannya karena hal ini. Temannya beranggapan kalau semua ini terjadi karena Xiaoxi yang mengajak ke tempat ini. Namun, guru yang melihat hal tersebut hanya berpikir, apakah usaha dirinya yang sudah mati-matian menyelamatkan para murid akan sia-sia sekarang? Tapi ia berpikir kembali. Setidaknya 2 murid sebelumnya tidak datang ke tempat ini. Mereka adalah Yunche dan Xiaoji. Namun, saat guru itu melirik, ternyata Xiaoji ada di samping sedang menahan shield. Guru itu pun heran karena seharusnya Xiaoji ada di tempat lain. Tiba-tiba saja Xiaoji berteriak memperingatkan guru. Ternyata di sampingnya ada sebuah monster yang mendekat dan berhasil menghancurkan pertahanan di sisi itu. Xiaoji dengan sigap langsung mengeluarkan encircling shield-nya, namun itu sia-sia. Serangan monster itu berhasil menembus shield-nya. Guru itu pun terluka dengan sisa HP 257. Melihat hal tersebut, Xiaoji langsung maju dan menahan monster itu. Guru yang melihatnya bingung. Ternyata Xiaoji memiliki kekuatan lumayan, tidak seperti kelihatannya. Namun, hal itu tak bertahan lama. Xiaoji pun tak kuat menahan serangan monster itu terlalu lama. Kini guru itu merasa inilah akhir bagi mereka, sebuah serangan akan segera datang ke arah mereka. Namun, tebasan kilat datang dan menghancurkan monster itu. Tentu saja itu adalah MC kita, Yunche. Guru itu kembali melongo. Ia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan siapa 2 murid ini.
Seharusnya mereka berdua tak sekuat itu. Yunce yang baru saja datang langsung mengapresiasi Xiaoji karena sudah bertahan selama ini. Kembali ke waktu sebelumnya, Yunce yang baru saja keluar dari Mirror World-nya, ternyata di hadapannya Crystal Core itu masih ada. Sekarang ia pun sadar jika ia mengambil sesuatu di Mirror World itu tidak berpengaruh pada aslinya. Yang berarti, ia dengan begitu bisa menggandakan pendapatannya dengan Mirror World itu. Namun yang jadi permasalahannya sekarang, batu itu sulit untuk dibawa. Karena sebelumnya saja, saat ia akan keluar dari Mirror World dengan membawa 75 batu, menghabiskan waktu 750 menit Mirror Walk-nya. Dan itu pastinya tak cukup, karena durasi dari Mirror Walk tak sebanyak itu. Jadi pada saat itu, Yunce pun hanya mengambil core-nya saja, lalu ia pun langsung menggunakannya. Setelah menggunakan core itu, guncangan pun terjadi dan pada saat itulah, ia melesat keluar dari dalam gua. Saat di luar, Yunce pun langsung disambut dengan lapisan para wandering monster yang begitu banyak. Namun saat ia melihat sekeliling, ia sadar jika guncangan itu ternyata dari dia, Boss Wandering Lord. Yunce pun teringat dengan temannya, Xiaoji. Pasti dia dalam bahaya. Dan seketika ia pun langsung menerjang para monster itu. Namun saat menerjang monster itu, ia mencoba skill barunya yang baru ia sadari. Yaitu saat ada serangan datang, ia masuk ke dalam Mirror World, lalu keluar lagi. Hal itu membuat dirinya sekarang lebih mudah untuk menghindari serangan yang ada. Namun tak hanya itu, ia melesat juga sembari spam skill trick blade-nya agar saat sampai pada lokasi Xiaoji, ia tak perlu lagi membuat stack pada trick blade-nya itu. Namun dengan levelnya sekarang yang hanya 24, dirasa ia masih kurang untuk melawan boss itu. Setidaknya ia bisa mencapai level 30. Lalu tak berselang lama, Yunce pun sampai di lokasi Xiaoji. Yunce pun langsung kembali membantai para wandering itu, dan juga ia meminta kepada para support agar memberikan semua buff-nya pada dirinya. Yunce pun merasa kalau ini akan berjalan dengan mudah karena sebelumnya ia sudah menggunakan core yang mengurangi damage dan sekarang pengurangan damage itu menjadi 40%. Namun sayang sekali, skill Confusion miliknya immune kepada para mob itu. Jika itu berhasil, maka akan lebih mudah bagi dirinya untuk menyelesaikan ini semua. Semua orang yang melihat itu kebingungan, bukan hanya karena kehebatan Yunce, tapi karena jobnya yang merupakan seorang chanter dengan attack power yang sangat tinggi serta pergerakan Yunce yang aneh, melesat, pindah kemana-mana. Dan guru sebelumnya yang mengkhawatirkan Yunce hanya bisa tersenyum. Ternyata Yunce sekuat itu, padahal dirinya sudah mengkhawatirkan Yunce. Tak terasa Yunce kembali level up. Dan Yunsha yang melihat kekuatan Yunce, kini ia berpikir. Awalnya ia merasa jika Yunce hanya seorang pencuri yang berani, namun setelah melihat semua ini, kekuatannya jauh dari yang ia bayangkan. Begitu juga dengan Yunyin. Ia hanya bisa terdiam tanpa kata-kata melihat Yunce yang bergerak begitu cepat ke sana kemari. Kini Yunce pun kembali level up menjadi level 28. Salah seorang murid di sana mempertanyakan Yunce, apakah dia seorang bala bantuan dari luar. Namun guru yang sedikit mengetahui Yunce langsung memberitahukan kalau dia hanya seorang murid. Mereka semua pun tak menyangka ada murid yang se-overpower itu. Namun tiba-tiba saja bos itu kembali menyerang. Yunce yang menganalisis serangan itu merasa dengan levelnya sekarang, pasti ia akan langsung mati jika terkena serangan itu. Lalu sang guru yang melihat celah yang telah dibuat oleh Yunce langsung menyuruh para murid untuk segera maju menuju jalan keluar. Namun para murid kebingungan, jika hanya bergerak saja sepertinya percuma, karena dua shield yang sebelumnya sangat berat sekali untuk dibawa. Mereka semua mulai kebingungan harus berbuat apa. Namun Yunce langsung memberitahukan untuk tak perlu mengkhawatirkan dirinya, fokus saja untuk keluar dari sini karena dirinya akan memancing para wandering itu, serta melawan bosnya. Sang guru yang mendengar itu merasa tak tega jika harus meninggalkan Yunce. Namun Yunce melakukan semua itu bukan tanpa alasan. Karena pada saat dahulu pun sama, semua kekacauan yang terjadi pada dunia nyata disebabkan oleh monster wandering yang keluar dari realm dan memporak-porandakan penduduk manusia. Jadi, jika ia meninggalkan ini begitu saja, itu sama saja tak menyelesaikan permasalahannya. Dan sekarang, Trick Blade miliknya sudah siap dengan boost attack 350% serta mirror walk yang tersisa 5 menit 41 detik. Setelah mendengar semua itu dari Yunce, semua murid pun langsung berlari keluar yang dipimpin langsung oleh guru. Guru itu memberitahukan jika sekuat apapun Yunce melawan para monster itu, ia lama-kelamaan pasti akan kehabisan tenaga. Dan jika ia melarikan diri dengan cepat, ia pasti bisa keluar juga.
Namun salah satu murid di sana menanyakan karena sebelumnya Yunce mengatakan kalau dirinya akan melawan bos itu, namun sang guru menjawab kalau itu hanya agar membuat kita merasa lega saja. Dalam pelariannya itu, Xiaoji mulai termenung. Ia merasa di saat seperti ini dirinya hanya bisa melarikan diri dan ia berharap jika Yunce baik-baik saja. Di posisi Yunce, ia masih habis-habisan melawan Lord itu, namun karena levelnya yang berbeda cukup jauh, serangan Yunce dipulihkan oleh Lord itu dengan mudah dengan efek healing yang berkelanjutan. Dan saat itu juga ia melihat sebuah kristal di kepala bos itu yang sepertinya memang kelemahan dari bos tersebut. Namun sekarang ia tinggal seorang diri, buff yang diberikan sebelumnya sudah menghilang, terlebih lagi MP dirinya sudah mulai habis. Dan cara satu-satunya memulihkan MP, ia harus naik level terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba bos itu sudah memprediksi gerakan Yunce. Ia pun segera mengeluarkan serangan tepat di atas Yunce. Yunce pun segera memasuki mirror world-nya, namun efek dari skill itu ternyata damage berkelanjutan. Ia tak bisa hanya terus diam di dalam mirror world karena durasinya tinggal sebentar lagi. Dan untuk sekarang ia memutuskan untuk men-summon undead saja. Namun tiba-tiba saja serangan dari bos itu ditahan oleh sebuah shield besar. Ternyata itu adalah Yunsha, Yunyun, serta Xiaoji yang kembali datang. Yunsha memberitahukan jika Xiaoji merengek mengkhawatirkan Yunce, jadi ia pun kembali untuk membantu. Xiaoji yang malu hanya bisa memalingkan wajahnya dan merunduk, dan Yunce pun merasa tersentuh dengan hal itu. Ia pun berterima kasih kepada mereka semua. Yunsha memberitahukan kalau dirinya akan membantu Yunce, dan dengan begitu mereka bisa perlahan mundur. Namun Yunce mengatakan kalau itu tidak perlu, dengan bantuan kalian ada di sini dirinya sekarang tak perlu menahan diri lagi. Lalu dengan melesat, ia pun menebas beberapa mob di sana hingga ia pun naik level. Dan di saat itulah ia menggunakan armor level 30 yang ia curi sebelumnya, serta ia menggunakan skill barunya. Ternyata ia sudah mendapatkan skill book Gravity Pull. Dengan efek menarik objek target yang ada di hadapan, semakin kecil objek itu semakin kuat tarikan darinya. Namun jika skill itu dibalik, efeknya menjadi dapat menarik diri sendiri ke arah target. Dan semakin berat target lalu semakin kecil kekuatan user, maka semakin kuat tarikannya. Dengan begitu, ia langsung melesat ke atas dan skill trick blade-nya pun mulai kembali men-stack karena efek tarikan itu yang menggunakan mana secara per detik. Lalu di saat Yunce melancarkan serangan itu terhadap kelemahan bos tersebut, kristal itu mengeluarkan efek ledakan yang membuat dirinya kehilangan HP sebesar 107 secara terus-menerus. Yang pada akhirnya di sisa HP Yunce 302, efek pengurangan health itu masih tetap berkelanjutan.